Malam ini adalah malam paling meriah di hutan belantara utara. Ada pertempuran antara dewa dan ibel, serta hukuman ilahi yang tak tertandingi. Kekacauan, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Melihat ke bawah dari ketiadaan, kabut darah yang naik ke langit bergulung seperti gelombang laut. Cahaya ilahi, hukum, kilat, dan retakan ruang angkasa semuanya mengoyak dunia. Kehidupan manusia bagaikan rumput, dan yang maha tinggi menjadi rapuh. Meski ada sejarawan di luar tempat tersebut, mereka tidak bisa menghitung berapa banyak dewa yang dikuburkan. Ini, terlalu kejam. Belum lama ini, guntur bencana masih berwarna hitam. Sekarang ketika saya melihatnya, semuanya berlumuran darah merah. Mereka yang menderita adalah para dewa di area terlarang, terutama mereka yang berlari lambat dan tidak bisa menahan pukulan. Sungguh aneh bahwa mereka yang mengatasi kesengsaraan itu terlalu tidak wajar. Bagi beberapa dewa, musibahnya adalah pukulan destruktif yang mengurangi dimensi. Bahkan dewa yang paling kuat pun tidak akan berani maju tanpa ragu-ragu. Tidak masalah jika Zhao Yun dan Kuang Yingji membunuhnya, kemungkinan besar dia akan pergi ke istana neraka untuk melapor. Leluhur, ada suara gemuruh dalam suara gemuruh, yang sangat menyedihkan. Itu adalah penguasa istana ibel, dia telah lolos dari kejaran Zhao Yun, tetapi gagal lolos dari pembantaian dinasti dewa. Tubuhnya dihancurkan oleh telapak tangan dunia bawah, dan tubuh jiwa aslinya yang hancur ditusuk oleh Zukong, retak berkeping-keping. Kematiannya patut diingat, karena kematiannya menandai hancurnya garis keturunan tertinggi. Semua dewa di istana ibel telah dihancurkan, dan seluruh tanah leluhur telah diratakan oleh pasukan dinasti ilahi. Mengapa? Sama seperti saat Laut Suci dihancurkan, terdengar desahan dalam kegelapan. Itu adalah nenek moyang istana ibel. Dia mungkin sudah menduga hari ini sejak lama. Desahannya adalah kesedihan yang mencakup ruang dan waktu. Siapa yang bisa menyalahkannya, keturunannya sangat mengecewakan. Area penalti lainnya hancur. Gumam Duo pada dirinya sendiri di luar lapangan. Sekali lagi, kenapa kamu bilang lagi? Bayangkan pemakaman di laut. Pikirkan lagi tentang Tianyuan. Silsilah mana yang tidak dihancurkan oleh dinasti dewa? Jika tren ini terus berlanjut, semua pewaris tertinggi akan dibunuh satu persatu. Perasaan adalah perasaan, tidak ada yang punya belas kasihan. Di dunia yang kejam ini, kamu yang mati atau aku yang mati. Jika suatu saat dinasti dewa hancur, area terlarang juga tidak akan bisa menahannya. Jika orang-orang dalam terang tidak berbicara secara diam-diam, saya akan lebih senang dengan para dewa. Diam-diam, banyak tetua yang memendekkan janggut mereka. Hanya sedikit orang yang membantah pernyataan ini. Area terlarang sangat mengagumkan. Dari zaman kuno hingga sekarang, siapa yang tidak menindas semua orang? Melihat melalui buku sejarah, setiap catatan dipenuhi dengan darah dan tulang makhluk hidup. Hingga saat ini, hal tersebut telah menimbulkan kemarahan publik. Melihat kembali dinasti Shen, meski dari atas ke bawah, tidak banyak orang yang mau tidak tahu malu. Namun masyarakat memiliki integritas moral, setidaknya tidak akan membunuh tanpa alasan. Jika dunia memaksa mereka untuk memilih posisi, dinasti Tuhan adalah tempat yang tepat untuk dituju. Mundur. Istana ibel baru saja diratakan, dan kura-kura tua itu memberi perintah untuk mundur. Keluarga istana pembunuh ibel, dengan latar belakang dinasti dewa, sudah lebih dari cukup. Jika mereka menantang area terlarang sendirian, itu hampir tidak ada artinya. Jika mereka benar-benar harus bertarung sampai mati, lebih dari 80% dari mereka akan melakukannya harus diperhitungkan di sini. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan medan perang. Dunia fana baik-baik saja, ini adalah istana dinasti ilahi. Berdengung, berdengung. Di bawah perintah tersebut, puluhan ribu gerbang domain muncul dari tanah. Para dewa di dinasti tidak mau berperang, dan mereka mengalir deras seperti lautan. Tentu saja, ada juga yang belum pergi, seperti Jushen, Mo Xuan dan Fuyao, semuanya sangat kejam dan bertarung sengit dengan penguasa area terlarang. Kemana harus pergi? Melihat para dewa mundur, para dewa dan ibel di area terlarang datang untuk menutupi mereka. Saya khawatir Anda tidak akan datang. Tubuh Zhan Tianxing menyatu dengan busur Taiyu, dan dia menelan semua limbah dengan amarah. Ledakan. Suaranya luar biasa, dan dia meraung begitu keras hingga kehampaan bergetar. Ketika semua orang melihat ke langit, langit dipenuhi awan yang bergulung, guntur dan kilat, dan kemauan yang membuat langit dan bumi bergetar, menutupi alam semesta. Itu adalah hukuman ilahi, malapetaka kekaisaran Zhan Tianxing. Sialan. Para dewa dan ibel dari area terlarang bergegas menuju satu sama lain. Mereka mengerem secara kolektif dan melarikan diri secara kolektif. Kuang Yingji sangat menantang, dan latar belakang anak ini juga sangat kuat.
Jika Anda tidak memiliki level monster yang cukup, jika Anda berjuang keras, Anda mencari kematian. Apakah kamu pergi sekarang? Ada Zhan Tianxing yang mengejarnya dengan guntur di depannya, jadi bagaimana mungkin tidak ada penghalang jalan di belakangnya. Melihat lebih dekat, dia ternyata adalah putra Zentian, dengan menara dewa dan ibel tergantung di kepalanya, dan auranya memenuhi dunia. Beberapa kata-katanya juga bergema dengan suara guntur. Hukuman ilahi lainnya, ketika semua orang melihat ini, mereka secara kolektif mengangkat alis. Benar? Ini hukuman ilahi lagi, bencana tingkat kaisar yang sebenarnya. Menurut Putra Zentian, siapapun yang keluar untuk mengacau belum menggunakan keterampilan unik menekan bagian bawah kotak untuk menekan bencana ini, dia hampir kehilangan fondasinya. Jangan terburu-buru, ini belum berakhir. Setelah Kuijiang, ada monster lain yang menentang surga. Itu adalah tubuh dewa yang abadi, dan tubuhnya menyatu dengan cermin surga yang sunyi, yang juga menyebabkan bencana. Bencana Dewa Kaisar yang sama juga merupakan kehancuran yang sama, dengan guntur dan kilat beterbangan bebas. Ledakan. 3 hukuman ilahi diluncurkan secara bersamaan, dan dunia Beihuang kembali bergoyang. Yang tragis adalah pemimpin tertinggi di daerah terlarang datang untuk membunuhnya dengan kekuatan besar, namun dia diserang satu demi satu dan dipukuli sampai mati. Apakah lari bermanfaat? Siapapun yang keluar dari dinasti ilahi tidak memiliki kaki yang mati rasa. Seperti Kuijiang, Zhan Tianxing, dan tubuh ilahi abadi, mereka semua adalah master dengan kepribadian yang kuat. Dimanapun ada lebih banyak orang, mereka akan bergabung. Tidak peduli siapa Anda akan terjebak. Engah. Klik. Langit gelap ditutupi dengan lapisan darah merah. Jika para dewa dan ibel di area terlarang itu seperti bintang di langit, maka mereka yang tersambar petir akan seperti meteorit berlumuran darah, berjatuhan berkeping-keping, menyebabkan ruang runtuh, menyebabkan langit dan bumi bergoyang, dan darah dan tulangnya terbang menjauh. Kamu memang teman yang baik. Kita akan selamat dari kesengsaraan di hari yang sama. Tidak ada ketiadaan, dan ibel itu seperti pencuri, bersembunyi secara diam-diam. Selain dia, ada Immortal, Dao Lord, Ba Dao dan lain-lain. Mereka tidak mundur, juga tidak berencana mundur. Jarang sekali ada adegan sebesar ini, sangat cocok untuk mengambil gambar yang meleset, dan juga sangat cocok untuk melakukan pukulan terakhir. Memperbaiki. Ganti saja. Para dewa dan ibel yang lolos dari bencana adalah sasaran mereka. Ada terlalu banyak dewa. Saat mereka melarikan diri, kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Ada juga terlalu banyak makhluk tertinggi yang dikirim kembali ke kampung halamannya tanpa mengetahui di mana mereka berada. Hidup, itu sangat meriah. Orang-orang di dunia juga berdedikasi, berputar-putar menonton pertunjukan tersebut. Ada 3 kesengsaraan Dewa Kaisar di sini, membunuh dewa dan ibel di area terlarang yang terbang di seluruh langit. Di sisi lain, ada juga darah dan darah, Zhao Yun dan Kuang Yingji lah yang membunuh semua orang. Bunuh. Raungan Raja Ibel Wu bahkan lebih keras dari guntur. Luohu melolong lebih keras darinya, mata merahnya dipenuhi bayangan kehancuran. Tentu saja, hanya karena suara Anda tinggi bukan berarti mudah digunakan. Tidak peduli apakah itu dicairkan dengan darah Dewa Sunyi, tidak peduli jika itu diganti dengan tulang Dewa Sunyi, itu tetap bukan tandingan Zhao Yun dan Kuang Yingji. Keduanya cukup pencuri ayam sehingga mereka tidak suka berkelahi sama sekali. Terutama karena ada begitu banyak orang, begitu banyak dewa yang menunggu untuk menipu mereka. Lari apakah kamu akan lari lagi? Kuang Yingji mendengus dingin, mengambil langkah melintasi kehampaan. Setelah itu, dewa besar di api penyucian diinjak-injak ke dalam lumpur berdarah dengan kakinya. Pada saat yang sama, pemimpin alam ibel juga mengeluarkan darah ke dalam kehampaan. Itu adalah mahakarya Zhao Yun. Satu pedang mengenai tubuh dan mengubahnya menjadi berantakan. Mundur, mundur dengan cepat. Di dunia yang kacau, selain guntur, terdengar suara gemuruh. Para dewa dan ibel di area terlarang ada di mana-mana, melarikan diri dan melarikan diri. Mengumpat pada ibumu merupakan penghinaan terhadap tuan-tuan. Tapi malam ini, ada kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang di hati para dewa dan ibel. Coba pikirkan, mereka datang ke dunia peri untuk bertarung, bukan untuk disambar petir. Yang paling marah tidak diragukan lagi adalah Rahu dan Raja Ibel Wu. Keduanya seperti kecap sepanjang seluruh proses. Mereka ingin melakukan pertarungan hidup dan mati dengan tubuh abadi dan tubuh ilahi Tuan. Yang menjengkelkan adalah baik Zhao Yun maupun Kuang Yingji tidak suka berkelahi, dan mereka hanya ingin menipu yang maha tinggi. Sungguh disayangkan. Dalam pertempuran apapun antara dewa dan ibel, Dewa Tua Wuxiang selalu sangat diperlukan. Dalam situasi ini, kutukan rahasianya selalu sangat diperlukan.
Adapun sampah di mulutnya, yang dia maksud adalah Rahu dan Raja Ibel Wuliang. Wahai keturunan Tuhan yang Maha Tinggi. Yang satu dilebur dengan darah Dewa Desolate, dan yang lainnya diganti dengan tulang Dewa Desolate. Selain itu, dengan tingkat budidaya kuasi Desolate, dia sebenarnya tidak mampu mengalahkan dua dewa kaisar kecil. Jika Zhao Yun dan Kuang Yingji telah dikalahkan lebih awal, area terlarang akan menimbulkan banyak korban jiwa. Tidak ada salahnya berdiri dan berbicara. Para tetua yang mengenalnya memandangnya melalui ketiadaan. Apakah Zhao Yun semudah itu dibunuh? Apakah begitu mudah untuk menekan Kuang Yingji? Jalan abadi adalah jalan yang menguasai langit dan ciptaan. Jalan hegemonik juga menguasai langit dan bumi. Baik Zhao Yun dan Kuang Yingji adalah kaisar yang luar biasa. Selain itu, ada artefak tertinggi untuk melindungi tubuh. Selain itu, medan perang berada di dunia peri dan ditekan oleh Qian Kun. Ledakan. Guntur saat ini mengguncang seluruh dunia. Lalu, ada bercak darah yang menyilaukan. Pahlawan gila itu berdarah, tersambar petir, dan terhuyung. Zhao Yun juga terluka, tersambar petir dan kilat, serta tidak dapat berjalan dengan aman. Luohu dan Raja Ibel Wuliang tidak jauh lebih baik, dan mereka mengerang dengan suara yang membosankan. Monster luar biasa memiliki hukuman ilahi yang luar biasa. Pada titik ini, kesengsaraan Guntur telah menjadi sangat sombong, dengan kekuatan destruktif yang menghancurkan langit dan bumi. Lebih besar dari semakin sering hal ini terjadi, dunia akan semakin ketakutan, dan para dewa dan ibel yang melarikan diri akan semakin takut. Bahkan bencana petir begitu dahsyatnya, bagaimana jadinya ketika hukuman ilahi khusus datang? Tetaplah di tempat yang sejuk. Jarang sekali orang tua bisa selamat dari bencana tanpa menjadi sedikit sombong. Kata-kata ini memberi tahu Zhao Yun bahwa bencana yang akan datang tidak boleh diabaikan, karena kesengsaraan Guntur akan segera berakhir, dan hukuman ilahi khusus akan segera terjadi. Tenang saja, Zhao Yun meninggalkan pesan, berbalik dan keluar dari dunia hukuman Tuhan. Luohu dan Raja Ibel Wu berhenti mengejarnya dan berlari lebih cepat darinya. Meskipun mereka seperti ini, belum lagi semua makhluk tertinggi di langit, tidak satupun dari mereka yang berhenti terbang menjauh. Ada juga penonton di luar venue yang semuanya menggunakan teknik melarikan diri saat ini, mundur lagi dan lagi. Kesengsaraan petir dapat menipu manusia, begitu pula hukuman ilahi yang khusus. Ia bahkan tidak dapat menahan kesengsaraan Guntur, apalagi hukuman ilahi yang khusus. Dengan cara ini, Anda dapat berlari sejauh yang Anda inginkan untuk menghindari bencana. Ledakan. Petir terakhir jatuh, dan petir di langit runtuh secara kolektif. Keinginan untuk menghancurkan masih menyebar ke seluruh dunia. Setiap orang yang mendengarnya, termasuk Dewa Agung Dingtian, mengubah ekspresi mereka. Ayo, datanglah sesukamu. Kuang Yingji menyesap anggur dan menyemprotkannya ke pisaunya. Dia melepas mantelnya dan menyeka badan pedangnya. Zhao Yun. Sebelum hukuman ilahi khusus dimulai, terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit. Nailohu dan Raja Ibel Wu sudah berada di kiri dan kanan, membunuh Zhao Yun. Bersama mereka, ada banyak dewa besar dari daerah terlarang, semuanya berwajah garang. Jika pikiran Tao tidak mati, tubuh manusia tidak keluar. Oke, kalau tidak, jika Anda tidak berbicara tentang teman gay, percakapannya akan sederhana dan jelas. Tuan Zhao, misalnya, ingin memberikan beberapa instruksi sebelum pergi. Tapi nama belakangnya sangat gila, dan lolongannya yang mendominasi terungkap. Ledakan. Bang! Raja Ibel Wu telah tiba, dan dia memotong dengan pedangnya. Cahaya pedangnya seperti sungai bintang. Lalu, Rahulah yang menghancurkan segalanya dengan satu pedang dan menghancurkan alam semesta. Para dewa di daerah terlarang juga penuh dengan roh jahat, dan keterampilan membunuh mereka menyebar ke seluruh dunia. Sekelompok tikus. Zhao Yun mengutuk, tapi kakinya tidak diam, melintasi kehampaan dalam satu langkah. Kuang Yingji menerima hukuman ilahi khusus, namun tiga teman baik lainnya masih mengalami kesengsaraan Guntur. Guntur adalah hal yang baik, jadi kita harus menyatukannya. Ketika dia melarikan diri dari langit, dia melihat ke belakang. Seorang tokoh kuno telah muncul dalam bencana Lao Kuang. Setelah melihat sekeliling dengan seluruh matanya, dia masih melihat seseorang yang dia kenal leluhur tertinggi Laut Suci. Tepatnya, ini adalah kumpulan hukum surga tertinggi, yang mewakili kehendak Tuhan. Sekalipun sebuah undang-undang, sosoknya cukup megah, bagaikan monumen yang berdiri di penghujung tahun, dengan makna perubahan dan visi keterbukaan dunia. Zeng, setelah surga yang Maha Esa, terdengar suara piano yang merdu dan indah. Oh tidak, itu bukan suara piano, itu suara Tao. Tubuh Dharma kedua diwujudkan sebagai wanita seperti mimpi. Suatu kebetulan,
Zhao Yun juga mengenalinya sebagai leluhur dari Sekte Abadi. Berbicara tentang Zizitian, saya juga terbangun malam ini dan diam-diam menatap dunia. Dia telah tidur terlalu lama dan melewatkan banyak drama indah. Misalnya, kehidupan abadi Zhao Yunkai, keturunan dari Sekte Abadi, sebenarnya berjalan di jalur Dewa Pencipta. Dibandingkan dengan dia, wajah Chang Tian terlihat garang. Dalam pertarungan sebelumnya dengan surga, dia hampir dibunuh oleh wanita jalang gila ini. Ketika dia terbangun setelah bertahun-tahun, dia, sang dewa, sudah sangat lemah. Dalam hal keganasan, pastilah yang maha tinggi, yang lebih membenci Zizitian daripada surga. Dan yang paling dia benci adalah Dewa Bulan. Sial, kenapa dia tidak bisa dibunuh? Bang! Saat dia berbicara, hukum ketiga muncul dari malapetaka. Itu juga merupakan sosok yang agung, diselimuti cahaya kemasan. Nenek moyang dari silsilah abadi, kecemerlangannya sangat cemerlang. Kemunculannya bukanlah akhir dari hukum. Setelah dia, semakin banyak sosok yang muncul. Tanpa kecuali, mereka semua adalah mantan dewa tertinggi. Sayangnya, Zhao Yun telah pergi jauh dan tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Dilihat atau tidak masalah apakah itu bencana hidup atau mati. Jika Anda dapat melewatinya, Anda akan mencapai nirwana. Jika Anda tidak dapat melewatinya, tubuh Anda akan hancur dan jiwa Anda akan hancur. Leluhur, selamatkan aku. Raungan histeris datang dari cakrawala yang jauh. Itu adalah penguasa aula ketiga Sengsu, menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan melarikan diri demi nyawanya. Di belakangnya adalah Zhan Tianxing, memimpin lautan guntur dan kilat dalam pengejaran yang putus asa. Ayo pergi. Penguasa istana Sengsu tidak beruntung. Sebelum Zhan Tianxing bisa menyingkirkannya, dia menabrak Zhao Yun. Tuan Zhao sangat perhatian dan mengayunkan monumen itu dengan tangannya yang besar. Oke, penguasa istana Sengsu, yang baru saja melarikan diri dari langit dan bumi, dikirim kembali ke kesengsaraan surgawi. Semoga perjalananmu menyenangkan, kata Zhan Tianxing dengan dingin dan pelan, dan menghancurkan tubuhnya dengan telapak tangan. Lautan guntur melonjak dan segera menelan penguasa istana Sengsu. Kemudian, tidak ada lagi, Dewa Agung mati. Suara mendesing. Zhao Yun menyadarinya dan melangkah ke dunia guntur dan malapetaka. Guntur adalah bencana sekaligus keberuntungan. Menggunakannya untuk melemahkan tubuh lebih baik daripada metode rahasia apapun di dunia. Dan yang dia inginkan adalah berlatih keras. Belum lagi, dengan bencana Laukuang yang membuka jalan, dan kemudian disambar petir Zhan Tianxing, dia benar-benar berubah, dan hukum yang terbang di sekitarnya seperti tanda merek, terukir di tubuhnya. Ada juga penglihatan dan suara Tao, semuanya bermandikan guntur dan menyatu dengannya. Dengan kata lain, itu terintegrasi dengan Tao. Dia, Tao perang, dan jalan abadi telah sepenuhnya menyatu menjadi satu dalam beberapa saat ini. Ini hanya sentuhan akhir. Kepala naga Jade Seal menatap matanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Zhao Yun telah berubah menjadi Tao, dan hanya selangkah lagi dari kesempurnaan abadi. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membawa Dewa Pencipta untuk melihat dan melihat betapa luar biasa bintang yang sedang naik daun ini. Zhao Yun, ambillah nyawamu. Pemimpin dinasti ilahi mengubah medan perang, tetapi lolongan di belakangnya mengikutinya seperti bayangan. Itu adalah dua bersaudara yang sama, Luohu dan Raja Ibel Wu, yang satu memegang pisau dan yang lainnya memegang pedang, keduanya dengan roh jahat yang melonjak. Satu demi satu, mereka memasuki hukuman ilahi Zhan Tianxing. Disambar petir bersama-sama, Zhao Yun berubah. Bagaimana mungkin kedua orang ini tidak memiliki nasib baik? Mari kita bicara tentang Luohu. Memang benar dia digantikan oleh tulang-tulang Dewa Desolate, tetapi fisiknya sangat berbeda. Namun, setelah ditempa oleh bencana, tulang dan tubuhnya tidak hanya meningkat dengan sempurna dengan tajam, tapi dia juga mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Dia jelas seorang manusia, tapi dia seperti naga sungguhan dalam wujud manusia. Baik itu kekuatan ilahi atau energi dan darah, semuanya seperti lautan luas, tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Seperti dia, Raja Ibel Wu juga memiliki kesempatan yang sama. Darah Aragami tidak sesuai dengan asalnya. Setelah ditempa oleh guntur dan kilat, ia juga sangat cocok. Ia juga memiliki kekuatan tuan dan jadi. Ia dieksploitasi sepenuhnya dari tubuhnya berubah menjadi dunia yang luas selama bencana. Dunia besar, suara Tao kuno, beresonansi dengan guntur. Oke, orang yang paling bersemangat adalah yang maha tinggi dari api penyucian dan reruntuhan ilahi. Ketika Sang Panglima mencapai nirwana, dia akan mampu menekan tubuh abadi. Berbicara tentang Zhao Yun, dia telah menetap dalam bencana dan melihat tubuhnya.
Perasaan menyatu dengan Tao dan berubah menjadi keabadian sangatlah luar biasa. Betapa menakjubkannya itu sama seperti tubuh yang menyatu dengan alam semesta, Dharma dan Tao telah menjadi sangat transparan. Jika dia mau, dia bisa meruntuhkan langit dan membelah bumi hanya dengan satu gerakan tangannya. Bukankah ini pencapaian abadi? Long Yuan, yang merupakan senjata kelahiran, bergumam seperti ini. Transformasi sang guru ini adalah kelahiran kembali yang lain. Ia juga mengikutinya, dan justru karena ia mengetahui penciptaan inkarnasi abadi itulah ia ketakutan. Sebelum ia sama menakutkannya dengan Chengdu, keberadaan seperti apa jadinya jika ia benar-benar mencapai ujung jalan abadi. Tao tidak ada habisnya. Su tahu apa yang dipikirkan Long Yuan, dan segel giok kepala naga berbicara dengan santai. Ia telah menyaksikan adegan-adegan besar, seperti pertempuran di alam semesta. Sekalipun itu adalah dewa pencipta. Meskipun ia mencapai keabadian, itu masih jauh dari akhir jalan itu. Oleh karena itu, dia sangat optimis terhadap Zhao Yun. Di saat yang sama, orang ini lebih baik dari dewa pencipta dan monster. Jika diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa melangkah lebih tinggi dan lebih jauh dari pria itu. Bencana sudah berakhir, saya masih sekadar kertas timah. Zhan Tianxing melirik Zhao Yun, penuh dengan emosi di dalam hatinya. Luar biasakah mengatasi kesengsaraan bahkan dengan miliaran guntur, hal itu tidak dapat menutupi kecemerlangan pria itu. Dia menutup matanya sejenak, mengangkat pedangnya melintasi langit, dan menghadapi penguasa dari dua area terlarang. Seperti yang diharapkan dari warisan tertinggi, kemenangan adalah di belakang panggung. Keduanya adalah contoh tipikal, yang satu memiliki tulang tahun nenek moyangnya, dan yang lain memiliki darah asli nenek moyangnya yang mengalir di tubuhnya. Sayangnya, mereka semua berada pada level dewa liar. Sayangnya, mereka telah ditempa oleh kesengsaraan surgawi, dan mereka sangat cocok satu sama lain, dan kekuatan tempur mereka berada di luar imajinasinya. Keluar, mata Luohu memerah dan dia memandangnya dengan jijik. Melihat dia melambaikan tangannya, dia memukul udara dengan pisau. Berdengung, badan bilahnya berdengung, suaranya seperti guntur, dan cahaya pedang menyebar ke 9 langit. Itu karena latar belakang prajurit itu terlalu kuat, dan dia memotong guntur bencana surgawi dengan satu pedang. Zeng, Zhan Tianxing tidak ragu sama sekali dan mengayunkan pedangnya. Dia memadatkan aturan, memberkati kekuatan dan niat pedang, dan mengguncang dunia dengan satu pukulan. Pound! Pedang itu bertabrakan dengan suara dentang, menyebabkan guntur dan kilat runtuh. Setelah itu, ada lingkaran kehancuran yang menyebar ke segala arah. Langit dan bumi mengalami bencana seketika. Jutaan mil langit dan bumi, termasuk gunung, bebatuan, rumput dan pepohonan, serta sungai dan sungai besar, semuanya musnah dalam sekejap, dan retakan meledak di ruang yang tak terhitung jumlahnya. Engah! Zhan Tianxing berdarah, dan dia mundur selangkah. Tangan yang memegang pedang meledak menjadi kabut darah. Hanya saja, masih ada sisa kekuatan mengerikan yang menyerang tubuhnya. Tubuh ilahinya hancur untuk pertama kalinya sejak awal kesengsaraan surgawi. Untungnya, hal itu didukung oleh rahasia keabadian, yang mencegahnya hancur saat itu juga. Menghancurkan. Sebelum Zhan Tianxing bisa tenang, Raja Ibel Wu muncul seperti hantu dan membunuhnya. Dia juga memberikan pukulan telak, dan hukum hidupnya seperti cahaya hantu, menghancurkan segalanya. Merusak. Teriakan keras ini datang dari belakang Zhan Tianxing. Zhao Yun, yang telah berubah menjadi keabadian, telah menyeberang, dan seberkas cahaya ciptaan telah menghancurkan cahaya hantu tersebut. Membunuh. Melihat Zhao Yun, Raja Ibel Wu segera menyerahkan Zhan Tianxing. Sekali lagi, dia menembakkan naga kelahirannya, yang melayang di tengah guntur. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah naga Tao ini lebih besar dan agung, memandang mata naga seperti tong arak, terjadi kekacauan, bintang mati, dan juga terjadi evolusi penciptaan dunia. Ini semua berkat darah dewa liar, yang dia pinjam dari leluhurnya. Tidak masalah apakah kamu naga atau serangga, tetaplah di sini. Zhao Yun berteriak keras dan meninju dengan dominan, menembus 9 hari dan menjatuhkan naga itu. Raja Ibel Wu Liang mengerang lagi, dan kekuatan yang baru saja dia ambil hancur lagi di tanah. Para dewa Sengsu di luar lapangan semuanya tidak percaya. Darah Aragami sangat cocok, tapi mereka tidak bisa mengalahkan tubuh abadi. Anak-anak nakal itu semuanya buta selektif. Para tetua garis keras semuanya memandang ke samping ke arah para dewa reruntuhan. Memang benar Raja Ibel Wu telah bertransformasi, tetapi Zhao Yun juga tampaknya telah mengalami nirwana. Lihatlah kecemerlangan abadi, masing-masing lebih mempesona dari yang sebelumnya. Aku akan membunuhmu. Raja Ibel Wu meraung dengan marah. Daolong terjatuh, dan dia mengorbankan dunia lagi,
berniat menggunakannya sebagai sangkar untuk melarang Zhao Yun. Di dunia, matahari dan bulan berputar, dan bintang-bintang menggantung tinggi. Selain itu, ada gunung, sungai, rerumputan, dan pepohonan, semuanya bersinar dengan kemegahan ilahi. Itu semua berasal dari hukum, dan disertai dengan suara Tao yang tak ada habisnya. Itu saja, Zhao Yun datang ke langit dan memasuki dunia besar sendirian tanpa diundang oleh Raja Ibel Wu. Seperti kata pepatah, kerja keras menghasilkan keajaiban. Saat kakinya mendarat, seluruh dunia hancur. Puff! Mulut Raja Ibel Wu tidak terluka, tapi marah. Dia ganas seperti harimau dalam satu operasi, tetapi ketika dia tiba, dia berubah menjadi hiasan. Bagus sekali. Zhan Tianxing tersenyum dan mengangkat pedangnya untuk menyerang Luo Hu. Karena mereka, dunia hukuman Tuhan dipenuhi lebih banyak api. Dari luar, tampak seperti kembang api yang dinyalakan saat terjadi bencana. Itu bukan yang paling mempesona, tapi lebih mempesona. Gudong, ada banyak orang di luar sana yang menelan ludahnya. Monster tetaplah monster, selama mereka tidak mengambil jalan biasa. Bahkan pertarungan adalah medan perang bencana surgawi. Engah, ada darah di langit timur, diwarnai merah karena guntur dan kilat. Ketika orang-orang melihat sekeliling, mereka melihat sebuah lengan jatuh dari ketiadaan. Itu adalah tangan Raja Ibel Wu, yang disingkirkan oleh Zhao Yun dengan pedang. Aku adalah keturunan Dewa Kesunyian. Raungan Raja Ibel Wu mengguncang langit abadi untuk selamanya. Dia membentuk kembali lengannya dan menyalakan cahaya yang lebih merusak. Apakah aku masih anak Aragami? Apakah saya bangga? Ini pasti yang ingin Kui Jiang katakan, bertarung saja, banyak sekali omelan. Yang aku kalahkan adalah keturunan Dewa Liar. Penguasa reruntuhan ilahi tidak percaya pada kejahatan, dan penguasa dinasti ilahi juga adalah orang yang kuat dan kejam. Terserah dia untuk membuka dunia besar, negeri dongeng abadi, yang tiba-tiba terungkap dalam kesengsaraan guntur. Akan melancarkan serangan, Zhao Yun tiba-tiba mengerutkan kening. Di saat kritis, tidak ada yang kehilangan kendali, namun halaman belakang rumahnya sepertinya kembali terbakar. Nenek moyang kaisarlah yang telah melarikan diri ke alam dewa sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar menyelinap ke kota tertinggi. Kui Jiang, Zhao Yun meraung, lalu menarik penglihatan abadinya. Tidak mungkin ada api di rumah, dia harus kembali dan menunjukkan semangatnya. Siapa yang memanggilku kakek? Setelah bertahun-tahun berada di dinasti dewa, beberapa orang telah menjadi dewa. Misalnya, suara Kui Jiang sangat menggemparkan. Ketika dia datang, dia tidak hanya menghadapi lingkaran cahaya, tetapi juga lautan guntur. Untungnya, Zhao Yun tidak punya waktu untuk memperhatikannya, jika tidak, dia pasti akan diberi hadiah mulut besar. Suara mendesing. Zhao Yun bermimpi untuk mengingat masa lalu dan kembali ke kota tertinggi dalam sekejap. Begitu dia pergi, Kui Jiang tiba dan menghadapi Raja Ibel Wu Liang di udara. Sejujurnya, Raja Ibel Wu tidak menganggapnya tinggi. Namun, ketika Kui Jiang datang dengan tamparan di wajahnya, dia jatuh cinta padanya meskipun dia tidak menyukainya. Layak menjadi anak Saaragami, bagaimana ia bisa memenuhi syarat menjadi lawannya tanpa sedikit trik. Booming, bang, jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka langsung bertarung. Adegan pertempuran sengit itu luar biasa luas dan berdarah. Darah di sini sangat diperlukan untuk musibah. Anda tahu, Zhan Tianxing dan Kui Jiang sama-sama telah mengatasi kesengsaraan. Kini, kita berada di dunia di mana mereka yang mengatasi musibah juga merupakan orang-orang yang saling merespons musibah. Terus terang, mereka disambar petir sebanyak 2 kali. Setelah melewati tribulasi seperti ini, masih sakit rasanya disambar petir. Mereka berdua kesakitan, dan Rahu serta Raja Ibel Wu Liang juga memar dan memar. Membunuh, perang, itu masih 2 saudara laki-laki melawan 2 saudara laki-laki, dan mereka berempat berada dalam masalah, dan dunia hancur. Sebagai orang yang telah mengatasi kesengsaraan, tubuh ketuhanannya yang abadi tidak menganggur. Dia sangat pemalu, menantang lautan guntur, berterbuka dada, mengejar para dewa dan ibel di area terlarang di seluruh langit. Suami mertuamu sangat berani. Kura-kura tua yang bersembunyi di kegelapan berbicara dengan penuh arti. Benar, dia juga tidak pergi. Atau dengan kata lain, dia berbalik setelah mundur tadi. Kata-katanya ditujukan kepada dewa kuno Cuyao. Tubuh ilahi yang abadi sedang melalui kesengsaraan. Sebagai seorang istri, tidak ada alasan baginya untuk tidak hadir. Ia tidak banyak bicara, ia hanya menyaksikan musibah itu dengan tenang, selalu siap mencapai sasaran. Sikap acuh tak acuhnya membuat kura-kura tua itu sangat malu. Saya tidak tahu bagaimana seorang guru yang mengembangkan jalan tidak berperasaan menjadi emosional saat itu.
Semakin sering hal ini terjadi, semakin dia mengagumi tubuh abadi dan betapa baiknya dia dalam menjemput gadis. Dia menutup matanya dari sini dan melihat ke cakrawala lagi. Pertarungan berlangsung meriah, dan pihak Kuang Yingji juga sangat berdarah. Ada banyak hukum dalam bencana, semuanya berada pada level Aragami pada saat yang bersamaan. Meskipun Zidao sangat kuat, pria bermarga Kuang tampaknya tidak mampu bertahan dalam pertarungan kelompok. Memang benar, orang tua gila masa kini sedang berjuang untuk hidupnya di gerbang neraka. Itu terlalu kejam, hukum di masa kesusahan besar terlalu kejam. Pertarungan baru dimulai lebih dari 10 ronde, dan dia telah dikalahkan beberapa kali. Dunia melihatnya dengan jelas, dan justru karena ia melihatnya dengan sangat jelas sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Apakah ini kesengsaraan tidak ada cara untuk bertahan hidup? Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir orang yang telah mengatasi kesengsaraan akan diusir sebelum hukuman ilahi berakhir. Ledakan. Raungan ini mengguncang sebuah gunung di dinasti ilahi. Saat puing-puing beterbangan, sesosok tubuh yang malu terlihat. Nenek moyang kaisar baru saja memasuki kota Wanggu dengan kaki depannya ketika dia melihat tamparan emas di kaki belakangnya. Dia keras kepala, terbentur, dan pingsan di telapak tangan. Dewa air adalah yang pertama melompat keluar, dan ada sosok dari segala sisi yang naik ke langit. Di antara alis setiap orang, ada pola dewa yang terukir di atasnya. Dengan kekuatan magis ini, mata mereka sangat bagus. Tidak, identitas asli kaisar terungkap tepat setelah dia dikirim keluar dari kota terlupakan. Dewa ini benar-benar berdedikasi. Dia dikalahkan sekali dan kemudian kembali lagi karena kegembiraan. Sebagai Tuhan yang merupakan Tuhan yang Maha Esa, hendaknya ia mempunyai keagungan yang tertinggi. Tapi sekarang kaisar leluhur jelas telah membuang kesombongannya yang dulu. Dia tidak lagi agung karena bersikap begitu licik. Bang! Di tengah diskusi, Dewa Kaisar menstabilkan tubuhnya dalam satu langkah dan menghancurkan sebagian langit dan bumi. Ekspresinya jelek, bahkan ganas, dan matanya sangat merah. Sebelum datang ke sini, dia pernah ke Beihuang, dan Zhao Yun jelas tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, dia meremehkan Zhao Yun. Dia benar-benar bisa datang dan pergi dengan mudah, dan persepsinya sungguh luar biasa. Dia bisa menghindari mata penekan langit, tapi dia tidak bisa menghindari keabadian Zhao Yun. Kamu benar-benar pandai memanfaatkan celah. Zhao Yun muncul di udara, mengepulkan energi jahat ke arah langit. Kaisar leluhur meremehkannya, dan dia meremehkan kaisar leluhur. Bagaimanapun, dia adalah dewa tertinggi, tetapi dia bertindak seperti pencuri. Iya, itu mencuri. Dia datang ke sini untuk mencuri bayinya agar dia bisa menggunakannya untuk memerasnya nanti. Bisakah ini ditoleransi? Bagaimana ini tidak membuatmu marah? Jadi, telapak tangan yang baru saja dipukulnya bahkan memiliki kekuatan untuk tidur bersama istrinya. Kaisar leluhurlah yang menolak pemukulan itu. Jika itu adalah dewa biasa, dia akan dipukuli berkeping-keping. Kamu, yang terbaik adalah tinggal di kota tertinggi selamanya. Kaisar leluhur tersenyum dingin dan menghilang seperti hantu. Jangan terburu-buru, dia tidak terburu-buru, dia punya banyak waktu untuk disia-siakan. Datanglah kapanpun kamu mau, pergi kapanpun kamu mau. Zhao Yun melangkah keluar dan menghilang. Kemudian, suara gemuruh terdengar di luar langit. Di tengah gemuruh, terdengar erangan yang membosankan. Mata abadi adalah hal yang baik dan bisa sangat terkunci. Dan Zhao Yun adalah leluhur kaisar yang mengandalkan keabadian untuk mengejar ketinggalan. Berubah lagi. Mata Kaisar Zufei hampir menyipit saat dia melarikan diri ke belakangnya. Dalam perjalanan menuju keabadian, anak laki-laki ini telah melangkah semakin jauh. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyusulnya dengan mudah? Ayo, ini keren di dunia abadi. Zhao Yun bergegas dan menggunakan cara mimpi untuk secara paksa menyapu kaisar leluhur. Namun, latar belakang kaisar leluhur sangat menakutkan, dan dia menghancurkan jalan mimpinya hanya dalam sekejap. Tidak masalah jika ini dipatahkan, keduanya jatuh ke Wastelen Utara satu demi satu. Dewa raksasa yang bertarung dengan dewa abadi tiba-tiba menoleh. Bahkan jika aura kaisar berubah menjadi abu, dia masih mengingatnya. Kamu bajingan, aku sudah lama mencarimu. Musuh sangat cemburu saat bertemu. Pada saat ini, dewa raksasa sangat marah sehingga dia bahkan mengabaikan dewa abadi dan menyerang kaisar leluhur dengan senjata ajaib. Jika bukan karena orang itu, mengapa dia menderita dalam kegelapan? Jika bukan karena pria itu, bagaimana dia bisa hidup seperti guk-guk selama-lamanya? Kemana harus pergi? Dewa abadi juga sangat marah dan mengikutinya untuk membunuhnya.
Dia telah dipukuli terlalu keras dan membutuhkan tempat untuk kembali. Ayo beralih. Tuan Zhao baru saja berdiri teguh ketika dewa raksasa itu melewati kepalanya. Kaisar leluhur juga berdiri teguh, tetapi dia terhuyung setelah terkena tongkat dewa raksasa. Mencari kematian, kata Kaisar leluhur dengan dingin dan pelan, dan dengan lambaian tangannya, dia menggambar sebuah galaksi. Galaksi ini sangat luas dan luas, dengan kekuatan agungnya sendiri, menghalangi dewa raksasa dalam ketiadaan. Menghancurkan, dewa abadi juga tiba, tanpa omong kosong apapun, cahaya pedang menyebar ke seluruh langit. Hancurkan adikmu. Zhao Yun mengangkat tangannya dan memusnahkan cahaya pedang dengan satu tangan. Jika raksasa mengatakan untuk berubah, maka berubahlah. Mereka semua adalah musuh, dan tidak peduli siapa yang mereka kalahkan. Zhao Yun, mata dewa-dewa abadi itu seperti obor, tetapi penuh dengan darah. Kamu baru saja melihatku, Zhao Yun mencibir, membalikkan tangannya dan memberikannya telapak tangan. Daluo Tianshu yang menghancurkan dunia mengalahkan Jiu Tian dan membuat dewa abadi muntah darah. Untuk sesaat, dia melirik ke dunia selatan, dan samar-samar bisa melihat Kuang Yingji, yang telah kehilangan wujud manusianya dalam pertempuran. Hukum musibah tidak mempedulikan ini atau itu, dan belum selesai sampai orang yang mengatasi musibah terbunuh. Tetapi, dia memiliki keyakinan pada Lao Kuang dan akan mampu selamat dari kesengsaraan Dewa Kaisar. Proses ini agak terlalu tragis untuk ditonton. Penindasan. Dewa abadi berteriak dengan keras dan melemparkan bendera penekan abadi. Panji Zhengxian bergemuruh keras, dan pancaran kehancuran bersinar. Merusak. Zhao Yun naik ke langit dan menggunakan pedang Shenluo untuk mengalahkan serangan Panji Zhengxian. Untuk sesaat, alisnya berkilat, dan guntur emas menyambar. Menerima, kekuatan supernatural agung dari Dewa Abadi dapat mengubah pusaran dengan satu tangan, memutar dan menelannya secara ekstrim. Petir itu sombong dan dapat menembusnya tanpa menimbulkan satu gelombang pun. Cepat, cepat, ada pertunjukan besar untuk ditonton di Beihuang. Di tengah malam, terlalu banyak orang yang menelepon teman. Ini adalah pertarungan langka antara dewa dan ibel, dan semakin banyak orang di sana, semakin meriah jadinya. Seseorang berteriak, dan seseorang datang. Lihatlah langit berbintang, pintu multi-domain terbuka. Melihat ketiadaan, ada banyak pelangi beterbangan. Ya Tuhan, 4 kesengsaraan Dewa Kaisar, itulah dewa raksasa. Dialah yang bisa menghancurkan langit. Bukankah orang yang bertarung sengit dengannya bukanlah leluhur kaisar legendaris? Tidak hanya terdengar raungan, tapi juga kata-kata berisik. Semua penonton di luar venue, ada yang berdiri di awan, ada yang di puncak gunung, ada yang berkelompok 3 orang, atau ada yang berkelompok beranggotakan 5 orang, berkumpul dengan takjub. Seperti yang diharapkan dari pertarungan antara dewa dan ibel, itu adalah adegan besar. Justru karena pemandangannya yang besar itulah yang membuka mata. Setidaknya, saya telah melihat banyak dewa besar yang hanya pernah saya dengar tetapi belum pernah saya lihat sebelumnya, seperti dewa raksasa, kaisar leluhur, Sudo Surgawi Tao, dan raja leluhur Seng Su Acak, mereka semua adalah pria yang kejam. Saya suka melihat wanita berkelahi. Tidak ada kekurangan senior yang nakal kemanapun Anda pergi. Sama seperti langit dan bumi di utara, hanya ada bayangan manusia di langit. Itulah medan pertempuran antara Fuyao dan Dewa Ibel Brahma. Penguasa alam Ibel, siapapun yang memiliki pengalaman tertentu pernah melihat setan Brahma. Fuyao, sebaliknya, terlihat cukup aneh di mata dunia. Kenapa dia persis sama dengan leluhur dari Sekte Abadi? Mungkinkah dia adalah leluhur dari Sekte Abadi? Saya menghitung dengan jari saya bahwa mereka seharusnya adalah saudara kembar. Keraguan satu demi satu. Tidak ada yang memberikan jawaban, apalagi apa hubungan antara Fuyao dan Zi Zhaitian. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Dewa Agung itu tak tertandingi dalam keanggunannya dan juga sangat kuat bertanggung jawab atas prajurit Dewa Desolate. Engah. Saat dia berbicara, darah terlihat lagi di kehampaan. Brahmalah yang menumpahkan darah dan diterbangkan oleh Fuyao untuk menghancurkan dunia penglihatan. Siapa kamu? Bala berkata dengan gigi terkatup, disertai dengan tatapan garang. Dia belum pernah melihat atau mendengar orang ini sebelumnya. Tapi ada dewa yang muncul entah dari mana, dan sangat menakutkan, dia bahkan mundur untuk sementara waktu. Pada titik pertempuran ini, bekas luka di tubuhnya saling bersilangan, dan setiap luka dikelilingi oleh cahaya aneh yang sulit disembuhkan dan menghancurkan energi dan darahnya sepenuhnya. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan surga semu. Tapi dia tidak mengerti dari mana kekuatan surga semu itu berasal. Zeng, apa yang ditanggapi Bo Luo adalah cahaya pedang yang merusak. Fuyao sangat kuat dan tidak memberikan ruang untuk menyerang. Siapa kamu? Kata Bo Luo dengan suara dingin dan dingin.
Nenekmu. Fuyao tidak mau menjawab, tapi tidak bisa menahan lawannya dan terus bertanya. Dalam hal ini, dia hanya bisa dengan enggan mengenali seorang cucunya. Apakah semua orang di dinasti Shen begitu nakal? Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya disengaja. Melihat keluar lapangan, orang-orang tua yang mengelus janggutnya terlihat lebih serius dan penuh perhatian dibandingkan yang lain. Benar jika dipikir-pikir, pemimpin dinasti Shen adalah orang berbakat bernama Zhao. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok, maka adat istiadat masyarakat akan menyimpang. Apakah aku terlalu serius? Tuhan juga menjadi penonton, dan Tuhan juga merenungkan dirinya sendiri. Ru Zizhaitian, sekarang sangat bersemangat. Saat itu, dia terlalu pendiam dan terlihat seperti seorang wanita. Tapi temperamennya lah yang menyebabkan warisan dari sekelompok keturunan yang diikat dengan pohon elem. Lihatlah Abadi-Abadi dan Bu Niantian. Sebelum memasuki dinasti dewa, tidak satupun dari mereka yang jujur dan baik hati. Tapi orang jujur diintimidasi. Dia harus belajar dari Luna dan menjadi sedikit lebih bebas. Dinasti ilahi saat ini sangat menyenangkan untuk dilihat. Aku akan membunuhmu. Fuyao berkata, nenek, yang membuat marah Dewa Brahma. Ketika seorang wanita menjadi gila, kekuatan bertarungnya melebihi normal. Dunia menjadi saksi dan melihat transformasi Brahma. Dia juga sangat cantik, dan dia juga memiliki keanggunan yang tak tertandingi, namun sikapnya yang galak sedikit mempengaruhi penampilannya. Sekilas, dia terlihat seperti hantu jahat yang mengenakan kulit wanita cantik. Amitabha, bagus, bagus, bagus. Mo Xuan bukanlah seorang Buddha, tapi malam ini, dia seperti seorang biksu yang melantunkan sutra. Di sisi lain, penampakan galak Buddha Aluo terungkap, dan pikirannya yang mengepul penuh dengan roh jahat. Bahkan suara Buddha telah kehilangan kesungguhan dan kedamaiannya. Kitab suci di sekitarnya bahkan lebih berbintik-bintik, ternoda cahaya hitam dan berlumuran darah. Dia telah menderita kerugian besar dan pikiran Budanya tidak lagi murni, jadi dia memiliki postur tubuh seperti itu. Itu juga kesalahan Mo Xuan. Latar belakangnya terlalu mendominasi. Sejak perang dimulai, dia memukuli Buddha dengan sangat keras hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ledakan. Di tengah kilat dan guntur, bagian lain dari langit dan bumi runtuh. Saya bisa melihat Dewa Abadi jatuh dari ketiadaan, menyebabkan bumi bergoyang. Ini adalah mahakarya Zhao Yun. Dia berada di dunia abadi dan telah berubah menjadi keabadian, yaitu dia tidak terkalahkan pada tingkat yang sama. Hanya saja Dewa Abadi telah sangat menderita. Sejak dia mengganti lawannya, dia pada dasarnya tidak pernah bisa berdiri teguh. Jika kamu tidak keluar sekarang, lalu kapan kamu akan menunggu? Guru Abadi berdiri teguh dengan langkah tiba-tiba, dan teriakan nyaring mengguncang langit. Dia tidak perlu mengatakan apapun, ada juga dewa besar yang datang untuk membunuhnya. Jika dilihat lebih dekat, orang itu tidak lain adalah Raja Leluhur Sengsu. Dia dan Tuan Zhao adalah rival lama. Saya ingat di masa lalu, ketika Zhao Yun menyelinap ke Sengsu, mereka berdua bertengkar. Dalam pertempuran itu, dia ceroboh dan Zhao Yun memanfaatkannya dan melarikan diri dari area terlarang. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak bisa melepaskan masalah ini. Kebetulan malam ini, ada pertempuran lain antara dewa dan ibel, yang terjadi tepat waktu dan menambah pemandangan. Menghancurkan. Raja Leluhur Sengsu belum datang, tetapi teriakan keras terdengar lebih dulu. Lalu, ada kilatan cahaya pedang, yang membentang sejauh 80.000 mil. Keluar. Zhao Yun melambaikan tangannya dan mengeluarkan hukum. Hukum menjadi pedang, menghancurkan orang mati dan menghancurkan cahaya pedang. Penekanan. Dewa tua Wuxiang juga datang, melemparkan sesuatu ke langit. Itu adalah pagoda emas yang menjadi megah seperti gunung dalam sekejap. Ayo pergi. Zhao Yun terlalu malas untuk menggunakan kekuatan magisnya dan menamparnya. Bunyi dentumannya seperti benturan logam, nyaring dan bertenaga. Pagoda tersebut dibalik dan badan pagoda tersebut retak. Kurang dari, berlebih besar dari Dewa Tua Wuxiang mendapat serangan balasan, dan erangannya dipenuhi darah. Membunuh. Dewa Abadi naik ke langit lagi dan mengibarkan bendera penekan abadi. Artefak tertinggi memiliki kekuatan yang tak terhingga dan kecemerlangannya luar biasa. Melarang. Segel. Sebelum Zhao Yun melancarkan serangannya, dia mendengar teriakan keras datang dari tempat gelap. Ya, ada dewa-dewa yang agung, bukan hanya satu, tapi sepasang. Melihat ke langit, saya menyadari bahwa mereka adalah dewa dan Raja Ibel dan Raja Ibel Dao. Kedua bersaudara ini selalu maju dan mundur bersama, baik tidak datang maupun berperang bersama. Pada saat ini, mereka mengatur agar Zhao Yun membacakan mantra untuk mengurungnya. Penjara ini membuat Zhao Yun lengah,
dan langkahnya terhenti karenanya. Berdengung, kecemerlangan bendera penekan abadi turun dalam sekejap, menghancurkan langit dan bumi. Terlepas dari kekuatan batin Zhao Yun, tubuhnya hancur total oleh pukulan ini. Buka! Zhao Yun berteriak dalam hatinya dan membuka tubuh emas itu dengan keras. Dengan kekuatan tubuh emas, dia menerobos kurungan dan memasuki 9 langit dalam satu langkah. Aku akan memberimu pisau kembali. Mata Dewa Zhao Yun seperti obor, dan dengan berkah keabadian dari cahaya ciptaan, dia menebas Dewa Abadi. Lalu, ada Dewa Ibel dan Raja Ibel Dao. Yang satu ditelan oleh lautan Hongmeng, dan yang lainnya tersapu oleh energi jahat Ibel, dan tubuhnya hampir hancur. Engah, orang yang paling menyedihkan adalah Raja Leluhur Sengsu, Zhao Gongzi sangat memperhatikannya. Gerbang Keabadian, serangan terkuat dari penguasa dinasti ilahi dikalahkan olehnya. Ketika dunia memandangnya, setengah dari tubuh dewanya telah runtuh. Bawakan itu untukmu. Zhao Yun seperti hantu, muncul dalam mimpi. Raja Leluhur Sengsu berdiri teguh, tapi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Setelah selesai, dia membuang benda itu. Apa yang hilang darimu? Senjata kelahiran disentuh oleh Tuan Zhao. Itu adalah pisau berwarna darah, diukir dengan pola dewa kuno. Pisau itu adalah pisau yang bagus, terbuat dari bahan ilahi yang tertinggi. Dan kata-kata yang terukir di pisaunya juga merupakan kata-kata yang bagus, dengan cahaya keemasan yang terang. Zhao Yun mengetahui Dunjia Tianzi yang asli sejak tahun itu. Sekarang, dia hanya memanfaatkan penyakit seseorang untuk merampas harta seseorang, yang tidak dia sukai. Itu milikku. Zhao Yun mengambil Dunjia Tianzi dan melemparkan pedang ajaib itu ke dalam mimpinya. Kembali, kata Raja Leluhur Sengsu dengan kata-kata yang nyaring, mengabaikan mimpi yang memanggil senjata kelahiran. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa mimpi Zhao Yun hancur oleh pukulan pedang ajaib. Tentu saja ada reaksi balik, momen kebingungan yang membuatnya terhuyung. Bersatu untuk membunuh. Dewa Abadi, dengan rambutnya acak-acakan, datang melintasi langit untuk membunuh. Dengan dia mengibarkan bendera kontrol abadi, situasinya menjadi luar biasa. Kemudian, hujan ilahi turun dari kehampaan. Sekilas terlihat sangat indah, namun nyatanya, hujan itu menyembunyikan kehancuran. Itu milik pamanmu. Para penonton yang berjalan mendekat mengutuk dalam hati mereka. Ada yang tidak bisa menahan pukulannya, dan ada juga yang berlari perlahan dan tubuhnya terkoyak oleh hujan dewa. Merusak. Zhao Yun mengangkat pedang Shenluo tinggi-tinggi dan menusukkannya langsung ke langit yang luas, menyebabkan kegelisahan yang hebat. Dengan kehebohan ini, kilat menyambar dan bergemuruh di kehampaan, dan semua hujan ilahi di langit terhapus olehnya. Zhao Yun, apakah kamu tidak akan membunuhnya? Raja Ibel Dao dan Raja Ibel Dewa datang bergandengan tangan ke kiri dan ke kanan. Keduanya galak dan jahat, dan senyuman mereka juga mengerikan dan menakutkan. Melihat mereka saling berpegangan tangan, mereka membentuk formasi yang luar biasa. Raja Leluhur Sengsu juga bekerja sama dan menebas Zhao Yun dengan satu pisau. Ledakan. Formasinya terlihat seperti tidak ada apa-apanya dari luar, tapi begitu Anda masuk, pemandangannya berubah drastis. Ini bukan hanya sebuah formasi, tetapi juga dunia yang besar, dengan gunung, sungai, rumput, pepohonan, matahari, bulan dan bintang. Ia memiliki semua yang seharusnya dimilikinya, dan hukum yang tak ada habisnya terbang di dalamnya. Apakah itu? Formasi pembunuhan Hongmeng. Ada banyak kejutan di luar tempat tersebut, terutama para tetua, yang matanya paling dalam. Seolah-olah mereka mengenali formasi besar itu, yang memiliki reputasi jahat sejak zaman kuno. Formasi pembunuhan Hongmeng kenapa saya belum pernah mendengarnya? Mereka yang memiliki penglihatan rendah mengambil banyak dari mereka dan melihat ke arah para tetua di samping mereka. Jika kamu belum pernah mendengar tentang formasi ini, kamu pasti pernah mendengar tentang leluhur Hongmeng. Seorang lelaki tua yang malang berkata dengan suara rendah. Dewa tertinggi dari segala kekekalan yang lalu seperti guntur. Formasi yang Anda lihat diciptakan oleh nenek moyang Hongmeng. Petik 2. Faktanya, ini adalah dunia besar dengan jebakan dan pembunuhan yang tak tertandingi. Digunakan formasi ini telah menjebak dewa tertinggi sampai mati. Ada banyak tetua berpengetahuan yang menceritakan kisah tersebut tanpa ragu-ragu. Yang membuat generasi muda kaget adalah tidak lagi bercanda jika melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu cukup tersembunyi. Orang tua yang keras kepala itu melirik ke arah Dao Demon Lord dan God Demon Lord. Mereka tidak menyangka kedua dewa itu benar-benar menyembunyikan kartu truf seperti itu. Formasi Hongmeng menghancurkan langit dan bumi, mengabaikan penjaga prajurit Dewa Desolate. Dengan formasi pembunuhan seperti itu, tidak perlu waktu 1 menit pun untuk menghancurkan Dewa Kaisar. Formasi ini sebenarnya ada di tangan mereka.
Yang juga menyaksikan adalah Raja Leluhur Sengsu, Dewa Abadi, dan Dewa Tua Wuxiang. Jelas sekali, mereka tidak mengetahuinya sebelumnya, dan karena mereka tidak mengetahuinya, mereka bahkan lebih terkejut. Itu sangat menyenangkan. Setelah mencari selama bertahun-tahun, tidak ada jejak yang ditemukan. Tanpa diduga, diambil alih oleh Dao Demon Lord dan God Demon Lord, betapa sialnya dia. Itu tidak bagus. Pluto dan yang lainnya, yang bertarung sengit dengan pemimpin kota terlarang, mengerutkan kening. Bahkan Dewa Abadi pun terkejut, apalagi mereka. Mereka benar-benar meremehkan kedua dewa itu. Di mana formasi Hongmeng? Jebakan terakhir, masuk sama saja dengan mengumumkan kematian. Mereka ingin membunuh dan menyelamatkan, tetapi para dewa dan ibel di langit menghentikan mereka. Bahkan Zhan Tianxing dan orang lain yang telah mengatasi kesengsaraan diblokir di ujung langit. Engah, ada banyak kejutan di luar barisan. Ada banyak darah di dalam susunan itu. Zhao Yunlah yang mengalami pendarahan, dan tubuhnya yang mempesona hancur sedikit demi sedikit. Susunan pembunuhannya terlalu kuat, dan tubuh dewanya hancur total hanya dalam satu pertemuan. Selain itu, ada juga kekuatan penghancur yang mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, tenaga dan darahnya habis. Buka untukku. Zhao Yun seperti binatang buas, menyerang secara acak dalam formasi. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang atau mengerahkan kekuatan, dia tidak bisa melarikan diri. Oke, ayo berhenti makan. Melihat Zhao Yun terjebak dalam formasi, banyak penonton di luar lapangan menghela nafas. Dalam pertarungan sendirian, Zhao Yun hampir tak terkalahkan di alam keabadian. Sayangnya, dia dikalahkan oleh sekelompok orang, dan lawannya semuanya adalah dewa yang agung. Sekarang, terjebak dalam formasi besar dewa liar, ada kemungkinan besar terbunuh oleh formasi itu. Formasi pembunuhan Hongmeng. Setelah membentur tembok tanpa hasil, Zhao Yun akhirnya melihat petunjuknya. Dia berdiri diam dan melihat sekeliling dunia. Jika itu benar-benar formasi Hongmeng, kamu pasti sudah lama terbunuh. Segel giok kepala naga berbicara perlahan dan dalam kondisi yang buruk, tetapi penglihatannya masih ada. Setelah mengatakan ini, Zhao Yun hanya bisa menyipitkan matanya sedikit dan melihat lebih jelas. Memang, ini bukanlah formasi Hongmeng yang sebenarnya. Banyak formasi yang bersifat pelengkap. Karena ini adalah cadangan, tingkat kematiannya secara alami sangat berkurang. Karena merupakan cadangan, maka formasi ini belum sempurna. Itu tidak sempurna. Jika ada kekurangan maka keadaan bisa rusak. Premisnya adalah dia bisa menahan serangan mematikan Hongmeng sebelum menghancurkan formasi. Tidak ada harapan. Dao Demon Lord tersenyum tipis. Dan mata Dewa Demon Lord sepanas api. Adapun bentukan Hongmeng, bentukan formasi Hongmeng bisa dipatahkan, baik rusak maupun utuh, Zhao Yun pasti akan mati malam ini. Memasuki formasi Hongmeng berarti memasuki gerbang neraka, dan keabadian tidak akan berhasil. Sambil tersenyum dan tertawa, mereka berhenti tertawa. Mengapa? Karena formasinya bergetar. Lebih tepatnya, banyak posisi internalnya yang hancur. Jika seluruh badan ditarik, kaki-kaki formasi akan runtuh. Cepat, bunuh dia. Dewa Abadi berteriak dengan keras. Dia tidak perlu mengatakan apapun, keduanya sudah mengaktifkan segelnya. Tiba-tiba, dunia dalam formasi menjadi gelap dan terkoyak oleh guntur. Ini adalah kehancuran yang besar, dan kegelapan akan melenyapkan segala kekekalan. Menjebakku. Zhao Yun berteriak keras dan menggunakan cahaya ciptaan untuk mematahkan pola formasi. Kemudian, pisau abadi itulah yang membelah kegelapan menjadi retakan besar. Melayang ke langit, segel giok kepala naga menjerit, melompat-lompat di dunia abadi. Terbang? Harus terbang. Zhao Yun memiliki seekor naga hitam yang melompat keluar dari dalam. Semua orang di dunia kaget saat melihatnya, formasi Hongmeng. Apakah kamu akan membunuhnya sekarang? Bagaimana mungkin? Raja leluhur Sengsu tidak dapat mempercayainya, dan Dewa Abadi serta Dewa Tua Wuxiang juga merasa ngeri. Sekalipun formasinya tidak lengkap, ia tidak akan mudah terurai. Luar biasa. Para dewa yang masih menyerang di sini menyeringai dan mendecakkan lidah mereka. Mereka terlalu memikirkannya. Bagaimana pria bernama Zhao itu bisa begitu mampu? Dao Demon Lord mengerang dan terjatuh oleh formasi besar. Dewa dan Raja Ibel juga berada dalam kondisi yang menyedihkan dan bisa terbang lebih jauh darinya. Hukuman surga guntur-guntur. Sebelum mereka berdua bisa berdiri teguh, Zhao Yun sudah menunjuk ke langit dengan pedangnya. Guntur dimulai, dan miliaran kilat menyambar, dengan kekuatan bencana. Beraninya kamu menyerangku dengan teknik guntur surgawi kecilmu. Suara Raja leluhur Sengsu seperti bel yang keras, dan hukum di sekitarnya berevolusi. Sama seperti dia, tubuh Dewa Tua tak berbentuk juga bersinar terang.
Itu semua adalah teknik rahasia, yang dirancang khusus untuk mengatasi teknik guntur surgawi Taichu, yang dapat dibelah dengan seluruh kekuatan Anda. Yang paling stabil adalah Dewa Abadi. Manusia memiliki senjata ilahi tertinggi untuk melindungi tubuh mereka dan mereka tidak takut akan hukuman ilahi. Namun, guntur dan kilat imajiner tidak jatuh. Tuan Zhao membuat tipuan dan memanggil Jue guntur surgawi, tetapi mantranya terlempar ke seluruh langit. Ya, itu adalah jimat ilusi, yang diukir oleh Tao, satu demi satu, seperti hujan lebat, menyebar ke seluruh dunia. Aku, Raja Leluhur Sengsu tidak bisa bernapas dan buru-buru mengorbankan perwaliannya. Dewa Tua Wuxiang dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan magis mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri. Ledakan, bang, ketika mantranya jatuh, mantra itu sering meledak menjadi kemuliaan abadi. Cahaya itu tidak hanya menyilaukan, tetapi juga sangat kuat, dengan tingkat kematian yang tak tertandingi. Engah, klik, di bawah langit yang gelap, kilat menyambar dan guntur menderu, dan darah serta cahaya menari-nari secara sembarangan. Teknik guntur surgawi sombong, dan kekuatan jimat Zhao Yun tidak dapat dibayangi. Tidak, Raja Leluhur Sengsu telah pergi ke surga, dan tubuhnya berlumuran darah dan tulang setelah diledakkan. Dewa Tua Wuxiang juga seperti karung pasir manusia yang berlumuran darah, menempuh perjalanan sejauh 80.000 mil melintasi kehampaan. Dibandingkan keduanya, Dewa Abadi lebih baik. Tubuh manusia dilindungi oleh Desolate Divine Soldier, dan meskipun memalukan, hal itu tidak akan membahayakan tubuh. Yang terburuk adalah Raja Ibel Tao dan Raja Ibel Dewa yang sangat hebat di masa lalu. Keduanya benar-benar sepasang saudara yang tidak kompeten. Tubuh fisik yang pertama runtuh, dan tubuh asli yang terakhir runtuh. Mantra yang sangat mendominasi. Orang-orang di dunia ketakutan ketika melihatnya, sementara para tetua mengelus janggut mereka dalam-dalam. Zhao Yun. Raja Leluhur Sengsu berdiri teguh dan menjadi orang pertama yang kembali. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya garang, menyerupai hantu jahat. Pasti karena dia terlempar terlalu keras, jadi dia mengabaikan lukanya sendiri dan dengan paksa membuka metode terlarang, kembali ke kondisi mudanya. Rambut abu-abunya yang panjang berubah menjadi merah darah, seperti Ibel dengan aura jahat yang luar biasa. Berdengung. Sebelum orang lain tiba, dia melakukan teknik membunuh, dan cahaya pedang menyebar ke 9 langit. Tuan Zhao menyadarinya, dan Maliu serta Raja Ibel Dao berpindah tempat. Engah. Dao Demon Lord juga sengsara. Serangan puncak Raja Leluhur Sengsu secara langsung menghancurkan tubuh dewanya. Menghancurkan. Dewa Abadi juga tiba, mengibarkan bendera penekan abadi dan menyapu lautan dewa. Di laut, terjadi kekacauan, dan ada pemandangan penciptaan dan evolusi. Merusak. Zhao Yun mendengus dingin, dan seberkas cahaya ciptaan turun dari langit. Tapi dia meremehkan bendera penekan abadi, dan lautan dewa yang menyapunya cukup aneh. Betapa anehnya itu. Serangan cahaya ilahi ciptaan sebenarnya hanyalah hiasan. Karena dia tidak terduga, dia ditarik ke dalam lautan dewa dan sulit untuk melarikan diri. Bekerja sama untuk membunuh. Dewa Tua Wuxiang melolong dengan marah, dan segera melemparkan sesuatu ke laut. Itu adalah potongan aneh dari cangkang kura-kura, berlumuran. Darah hitam, ledakan. Karena cangkang kura-kura ini, seluruh lautan dewa menimbulkan gelombang yang bergejolak. Zhao Yun, yang terjebak di dalam, langsung kehabisan kekuatan sucinya. Ini benar-benar milikmu. Zhao Yun berkibar beberapa saat sebelum memaksa dirinya untuk berdiri diam, memandangi cangkang kura-kura. Benda itu bukanlah cangkang kura-kura, melainkan tengkorak Aragami. Karena melibatkan Tuhan Yang Maha Esa, ini serius. Karena berkahnya, Shenhai memiliki kekuatan penghancur. Beri aku. Terjebak dan dibunuh. Dao Demon Lord dipukuli dan dilumpuhkan, tapi teman baiknya Shen Mo Lord masih di sana. Melihat dia melambaikan tangannya, dia mengeluarkan formasi Hongmeng yang rusak lagi. Bedanya kali ini dia membuka formasi di Laut Dewa untuk memberkati kekuatan dewa. Engah. Alih-alih Zhao Yun berdarah, setengah dari tubuhnya yang cemerlang malah roboh. Mati. Raja Leluhur Sengsu mengertakkan gigi dan mengorbankan sesuatu. Itu adalah matahari, jenis yang diubah oleh Tao, tenggelam ke dalam lautan ilahi. Berkah yang berlipat ganda menyebabkan lebih banyak kerusakan pada laut yang disapu oleh panji penekan abadi. Hancurkan aku. Zhao Yun berteriak seperti guntur, dan menghunus galaksi dengan pedang Shen Luo miliknya. Galaksi menyatu dengan cahaya ciptaan, dan juga menyatu dengan hukumnya, yang dapat menghancurkan segalanya. Oke, ini berhasil. Lautan dewa yang bergejolak dibelah secara paksa oleh sebuah pedang. Dan dia, seperti naga biru, melompat keluar. Aku akan menjagamu nanti.
Setelah bertarung di Laut Ilahi, Zhao Yun menggunakan metode mimpi dan menghilang ke udara. Raja leluhur Sheng Su mencoba menghentikannya, tetapi cara abadi itu aneh dan dia tidak dapat menghancurkan mimpinya. Suara mendesing. Ketika Zhao Yun muncul kembali, dia sudah berada di dunia di mana Lao Kuang telah mengatasi musibahnya. Ketika dia tiba, tidak ada lagi hantaman dalam kesengsaraan, dan semua badan hukum tersebar. Hukuman ilahi telah berakhir, dan hanya orang tua yang tersisa di dunia yang hancur. Dia terluka parah, tubuh fisiknya hancur, dan tubuh aslinya hancur total. Aku benar-benar membiarkan dia melewatinya. Siren membuka mulutnya sedikit dan tampak terkejut. Mereka menyaksikan pertempuran ini dari awal hingga akhir. Tubuh dewa penguasa dari dinasti dewa benar-benar sangat berani. Begitu banyak hukum aragami yang mengelilinginya, tetapi gagal membunuhnya. Kamu bisa menahan diri untuk tidak mengalahkan monster manapun yang menentang surga. Rukuang Yingji adalah yang terbaik di antara orang-orang seperti ini. Tidak peduli seberapa keras saya memukulnya, saya tidak dapat menjatuhkannya. Membunuh. Kesengsaraan surgawi berakhir, dan penguasa zona terlarang yang menghalangi perimeter melompat keluar satu demi satu. Mereka telah menunggu beberapa saat, dalam waktu yang lama, untuk memberikan pukulan terakhir pada Kuang Yingji. Ledakan. Bang! Langit dan bumi kembali bergemuruh. Serangan itu sangat dahsyat. Sekelompok tikus. Kuang Yingji berteriak keras, tapi kakinya masih goyah. Dia terluka parah dan kehabisan tenaga, tidak mampu bertarung lagi. Di saat kritis, pentingnya teman baik terlihat. Tuan Zhao telah tiba, muncul begitu saja, dan menghilang begitu saja. Juga menghilang bersamanya adalah Lao Kuang, yang terlibat dalam mimpi itu. Keluarkan aku bisa bertarung lagi. Seseorang begitu keras kepala hingga dia berteriak dalam mimpinya. Yang terpenting adalah Zhao Yun datang untuk menyelamatkannya dan membuatnya kehilangan muka. Kenapa? Kamu ingin istrimu menjadi janda, kata Zhao Yun santai. Ini cukup keren. Orang tua yang membuat keributan beberapa saat yang lalu menjadi lebih jujur pada detik ini. Saya lupa dia punya istri, kenapa dia harus ada di rumah dan menunggunya setelah bersih-bersih. Merusak. Teriakan keras dimulai, dan cahaya redup menyebar ke seluruh langit. Yumang misterius dan tidak dapat diprediksi, menghancurkan impian Zhao Yun dengan satu pukulan. Ternyata yang melakukannya adalah seorang lelaki tua kerdil yang berpenampilan polos. Zhao Yun mengenali pria itu, dia adalah pendeta tinggi makam abadi. Selain dia, ada juga seorang pemuda, pelindung api penyucian yang agung. Kedua orang ini sama-sama master terkenal dengan senioritas yang sangat tinggi. Dia memiliki harta karun di tubuhnya. Tiba-tiba kepala naga segel giok berkata. Saya melihatnya, kata Zhao Yun, dan melihat lagi ke pelindung agung api penyucian. Yang disebut harta karun mengacu pada Dunjia Tianzi, dan orang itu juga memilikinya. Dua karakter emas cerah terukir di senjata kelahiran masing-masing. Ambillah nyawamu. Pelindung agung api penyucian datang melintasi langit dan menutupi alam semesta dengan satu telapak tangan. Imam besar dari Sekte Abadi mampu bekerja sama dan menggunakan metode pengurungan. Bang! Zhao Yun telah mengantisipasi hal ini, dan melindungi dirinya dengan keabadian, membebaskan dirinya dari kungkungan teknik rahasia. Ketika tangan besar yang menutupi langit tertutup, dia telah naik ke langit, dan dengan membalikkan tangannya, dia menyerang dengan pedang. Engah! Pelindung agung api penyucian tidak bisa menghindarinya dan terkena pukulan. Serangan biasa akan baik-baik saja, tapi serangan Zhao Yun adalah masalah lain. Jalan abadi sangat mendominasi, kekuatan pedang dan kemauan pedang membawa kehancuran. Sama seperti dia, setelah menerima pisau ini, masa hidupnya terputus selama ribuan tahun. Jalan Dewa Pencipta benar-benar sebuah berkah. Kata pelindung api penyucian dengan dingin, dan melarikan diri ke belakangnya. Ketika dia mundur, dia melihat cahaya tiba-tiba muncul jauh di dalam tubuhnya. Ini adalah metode perlindungan, yang secara instan menghilangkan niat membunuh yang abadi. Kemana harus pergi? Tuan Zhao mengikutinya seperti bayangan, seperti plester kulit guk-guk. Saya khawatir Anda tidak akan datang. Pelindung agung api penyucian tersenyum aneh. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat mata ketiga di antara alisnya terbuka, dan ada guntur dan kilat yang merobeknya. Mata dewa khusus memiliki kemampuan khusus, dan matanya memiliki kekuatan yang sangat merusak. Dalam sekejap, setengah dari tubuh dewa Zhao Yun hancur. Di dalamnya, ada bola api, yang membakar jiwa asli Zhao Yun. Jika aku ditusuk olehmu, aku harus membayar sejumlah bunga. Zhao Yun mengabaikan api di tubuhnya dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Kilatan darah muncul, dan pelindung agung api penyucian terlepas dari pelukannya. Pada saat inilah Zhao Yun mencuri senjata ilahi miliknya.
Itu adalah segel harta karun, seperti segel batu giok, jenis yang dapat menghancurkan kenari. Kamu, pelindung agung api penyucian tersandung. Dia tidak menyangka Zhao Yun akan bertarung seperti ini. Dia ingin membakar Zhao Yun, tetapi ketika dia tiba, dia membakar senjata hidupnya sendiri. Terima kasih senior atas hadiahnya. Mulut Tuan Zhao terasa seperti madu setelah menerima 2 Dunjia Tianxi. Yang membuat tidak nyaman adalah pelindung agung api penyucian, dewa yang agung, tidak diberi makan bahkan setelah lawannya terluka parah. Ini bagus untuk menghancurkan kenari. Itu milik saya. Zhao Yun, si pencuri, menyadari bahwa dia telah mengambil karakter surgawi dan bahkan mengambil senjata kelahirannya. Tidak peduli dia menghancurkan kenari, dia langsung membuat marah pelindung agung api penyucian. Misalnya, dia melakukan sesuatu yang aneh dan meledakkan dirinya sendiri. Zhao Yun tertangkap basah. Begitu dia menerima segel harta karun di kaki depannya, dia terlempar dalam hitungan detik. Tubuhnya yang sudah rusak hancur di tempat darah abadi yang cerah, runtuh. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri artefak kuasi sunyi jauh lebih kecil dari ini. Saat tubuh dewanya hancur, tubuh aslinya kembali rusak parah, dengan jurang dan kehancuran di mana-mana. Engah, pelindung agung api penyucian juga tidak jauh lebih baik, mengeluarkan seteguk darah lama. Melukai musuh 1000 kali dan melukai dirinya sendiri 800 kali, dia jelas merupakan orang yang kejam. Ini benar-benar milikmu. Zhao Yun, yang sedang terbang ke langit, berdiri diam dengan langkah tiba-tiba. Dia mengerahkan hukum dan memadamkan api yang membakar di tubuhnya. Tidak peduli apapun, itu adalah kemuliaan abadi, yang dengan kuat memurnikan tubuh asli dan menghilangkan niat membunuh. Bekerja sama, ada juga rahasia 10.000 metode keabadian. Tetapi bahkan dengan seni keabadian, sulit untuk membentuk kembali tubuh dalam hitungan detik. Itu adalah pelindung agung api penyucian yang terlalu kejam dan meledakkan dirinya sendiri, merusak fondasinya. Bang! Sebelum dia bisa mengambil nafas, Imam Besar Makam Abadi tiba. Sebelum memulai serangan, dia hanya bisa melirik ke arah pelindung agung api penyucian. Sebagai sekutu area terlarang, dia sangat ingin mengacungkan jempol kepada rekan-rekannya. Kejam? Orang itu terlalu kejam. Senjata kehidupan yang telah dikorbankan selama bertahun-tahun akan hancur dengan sendirinya jika dikatakan demikian. Jika itu dia pasti tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Tapi tidak apa-apa, Zhao Yun lumpuh karena ledakan itu, jadi dia bisa dengan mudah mengambil pecahannya. Tekan, melihat dia melambaikan tangannya. Sesuatu keluar dari lengan bajunya. Itu adalah tungku alkimia, yang tampaknya berlumuran darah dan sangat merah. Selain itu, garis-garis yang diukir pada badan tungku terlihat sangat mirip tengkorak. Berdengung, benda ini tidak hanya terlihat menakutkan, tapi juga sangat ganas. Saat berdengung, pola ilahi bangkit kembali dan menjadi sebesar gunung. Dan Zhao Yun tertelan. Di dalam tungku, ada kegelapan, tetapi ada kilat dan guntur. Di bawah guntur, terjadi kebakaran yang kacau balau. Zhao Yun mengerang, merasa sangat mengantuk. Guntur dan kilatnya aneh, dan dagingnya berlubang. Ada juga api yang kacau, yang juga memiliki kekuatan anehnya sendiri. Itu membakar jiwanya secara langsung bahkan tanpa tubuh dewanya, kekuatan suci, energi, dan darahnya habis satu demi satu. Praktik, Imam Besar Makam Abadi membuat segel dengan satu tangan dan berbicara dengan dingin dan tanpa suara. Setelah kata-kata itu jatuh, tungku alkimia bergetar lagi, dan puluhan ribu hukum menjadi tercetak, terukir di atasnya, dan diberkati dengan kekuatan ilahi. Apakah kamu baik-baik saja? Kuang Yingji meliriknya. Itu harus dilakukan. Mata Dewa Zhao Yun bagaikan obor, dan dia memerankan visi tersebut. Visi tersebut mula-mula berubah menjadi kekacauan, kemudian menciptakan langit dan bumi, menurunkan segala sesuatu, dan menjadi negeri dongeng abadi. Ledakan, klik, tungku alkimia berdengung dan pecah berkeping-keping. Imam Besar Makam Abadi juga mengerang, dengan ekspresi terkejut di matanya. Tungku tembaga ini telah digunakan untuk memurnikan dan menghancurkan banyak dewa besar, tetapi tidak dapat menekan dewa kaisar. Seperti kata pepatah, manfaatkan kemenangan dan kejarlah. Zhao Yun buru-buru menambahkan pedang ciptaan. Kecemerlangan tahu begitu menyilaukan sehingga juga menyerang Wushuang. Itu membuka celah besar di tungku tembaga seperti gunung, dan semua wajah hantu di atasnya hancur karena guncangan. Selamat pagi, Zhao Yun. Imam Besar Makam Abadi melepaskan tungku tembaga dan melambaikan tangannya. Pedang itu meraung, dan puluhan ribu pedang dewa tiba-tiba muncul, membentuk susunan pedang. Melihat ini, bahkan jika Zhao Yunzi sedang dalam keadaan sadar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya.
Artefak yang luar biasa. Puluhan ribu, lelaki tua ini benar-benar orang kaya. Menghancurkan. Imam besar makam abadi datang ke 9 langit dan mengarahkan pedangnya ke Zhao Yun dari jauh. Puluhan ribu pedang ilahi berdentang bagaikan hujan deras, membanjiri langit dan menutupi bumi. Melarang. Pelindung api penyucian, yang telah memulihkan kekuatannya, juga datang untuk membunuhnya. Dia menggunakan teknik kurungan untuk bekerja sama dengan rekan satu timnya. Kamu dilarang, Paman. Tubuh Zhao Yun berkembang dengan kecemerlangan abadi, dan hukuman penjara telah dihapus. Pada saat yang sama, dia melompat ke dalam lubang hitam dan menghindari tercekik oleh formasi pedang. Kemana harus lari? Imam besar makam abadi mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya menuju ketiadaan. Saya tidak melarikan diri. Zhao Yun menyelinap keluar lagi, dan bertemu langit dengan pelempar batu besar. Imam besar Xianzong juga tidak bereaksi tepat waktu dan langsung ditampar. Satukan dan bunuh mereka. Jika Perdana Menteri Lama tidak datang, dia tidak akan datang. Mereka adalah Dewa Abadi, Dewa Tua Wuxiang, Raja Leluhur Sengsu, Raja Ibel Dao, dan Dewa dan Raja Ibel. Mereka akhirnya tiba, dan melintasi kehampaan yang luas, mereka melakukan seni membunuh yang hebat. Kemarilah. Dalam adegan ini, seseorang selalu ditipu. Zhao Yun sangat sadar dan berpindah tempat dengan pelindung agung api penyucian di tempat. Oke, pedang yang seharusnya dia terima semuanya diterima oleh pelindung api penyucian tanpa kecuali. Luka lama belum sembuh, tapi luka baru telah ditambahkan. Pelindung agung api penyucian berada dalam kondisi buruk dan hampir terbunuh. Untung dia punya pondasi yang kuat, setidaknya jiwanya masih ada. Kesengsaraan Guntur sudah berakhir. Pahlawan gila yang sedang menyembuhkan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Apa yang disebut kesusahan Guntur tersebar mengacu pada Zhan Tianxing. Tidak ada lagi Guntur di dunia itu, namun hukuman ilahi belum berakhir. Lebih tepatnya, itulah bencana sesungguhnya yang dimulai. Saya melihatnya. Zhao Yun melawan dan mundur, mengambil waktu sejenak untuk menelan segenggam pil. Malam ini, saya benar-benar bertindak terlalu jauh dan dipukuli hingga hampir cacat. Orang cacat adalah orang cacat, dan mundur sama sekali tidak mungkin. Masih ada teman baik yang sedang mengalami malapetaka, dan dia harus melindungi jalannya sebelum itu. Mengajak jalan-jalan dengan guk-guk tetap diperlukan. Dan Dao Demon Lord dan yang lainnya adalah kelas menengah kedua. Tuan-tuan itu terlalu kejam dan tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan yang sulit. Tubuh kekalmu yang agung hanya bisa melarikan diri. Tidak peduli apakah itu langit atau bumi, tidak ada cara bagimu untuk bertahan hidup. Adegan besar saat guk-guk berjalan-jalan sangat diperlukan untuk mendesis dan melolong. Misalnya, ketika Xianzun dan yang lainnya mengejar Zhao Yun, mereka memarahinya dengan sangat gembira. Jika aku mengalami malapetaka, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Zhao Yun mengutuk dalam hatinya, terutama melewatkan hari-hari ketika dia disambar petir selama masa kesusahan besar. Sayangnya dia adalah orang yang tidak dikenali oleh Tuhan, dan jalan menuju bencana sudah mati. Ada yang ingin kukatakan? Aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Segel giok kepala naga, yang sudah lama tidak berbicara, bersenandung dan bergetar. Pada titik ini, jangan repot-repot dengan omong kosong ini, kata Zhao Yun. Hanya karena tidak ada bencana surgawi, bukan berarti kamu tidak bisa meminjam dari bencana surgawi. Long Tu Yuxi tersenyum. Meminjam. Setelah mendengar ini, mata Zhao Yun bersinar terang. Ya, bencana surgawi bisa dipinjam. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Mengingat kembali masa lalu, saat Yulan sedang mengalami malapetaka, dia menjadi sasaran musuh-musuhnya. Dialah yang membawa Yulan ke dunia kecilnya sendiri dan disambar petir bersamanya. Meski cara ini sangat berbahaya, namun bukan tidak mungkin untuk dicoba. Dia membutuhkan senjata pembunuh yang besar untuk menghadapi para bajingan ini. Pulanglah. Zhao Yun berpikir dan bermimpi untuk kembali ke dunia kuno. Para dewa besar yang mengejarnya tentu saja menolak dan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Gulungan. Zhao Yun berteriak keras, berbalik dan memasuki aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Para dewa besar juga keras kepala, dan mereka semua masuk dengan hula. Sayangnya, Zhao Yun telah mengubah rutenya dan melarikan diri kembali ke rumah dari arus ruang dan waktu yang bergejolak. Setelah menyelesaikan masalah ini, sebuah kata yang menggelegar bergema di seluruh kota tertinggi. Siapa yang menderita bencana surgawi? Apa, bencana surgawi? Setelah mendengar panggilan Zhao Yun, sosok-sosok melompat keluar dari setiap rumah pegunungan di dinasti ilahi. Ada yang muda dan tua, semuanya telah mencapai terobosan dalam kultivasi dan belum mengatasi kesengsaraan. Ayo, cari istri.
Zhao Yun menjentikkan lengan bajunya dan melemparkan Kuang Yingji yang sudah sembuh kembali ke kampung halamannya. Dan dia melihat sekeliling, seperti kontes kecantikan, mengamati sosok itu satu demi satu. Dia membutuhkan kesengsaraan surgawi, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Jika level pelaku kejahatan tidak cukup tinggi, bahkan jika dia menepi, dia akan tetap tergelitik. Jadi, jangan mencarinya, atau temukan seseorang yang memiliki bakat luar biasa. Paman Junior, Dewa Air mendatanginya. Dibandingkan dengan ini, dia ingin tahu lebih banyak tentang situasi pertempuran di dunia peri. Ya, pasti sangat tragis. Mengingat latar belakang Paman bela diri, dia sebenarnya terluka parah. Bencanamu hampir tidak ada artinya. Zhao Yun langsung mengabaikannya dan membuang muka. Itu adalah ibu kota kekaisaran, dan sesosok tubuh cantik sedang melangkah keluar dari langit. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah Chu Shuang, putri suci keluarga Chu. Hanya kamu. Zhao Yun melintasi langit dalam satu langkah. Chu Shuang tidak tahu kemana harus mengikutinya. Dia merasakan kilatan di depan matanya dan terhanyut ke dalam dunia. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Shuang tampak bingung. Apakah kamu lapar? Kata Zhao Yun, mencoba yang terbaik untuk membentuk kembali tubuhnya. Chu Shuang bingung setelah mendengar dua kata ini. Jangan bilang, aku hanya sedikit lapar dan ingin makan beberapa bahan ajaib untuk memulihkan tubuhku. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu ke pesta. Penguasa dinasti ilahi berbicara dengan penuh pengetahuan. Namun, apa yang dikatakannya memang benar. Siapakah Chu Shuang, putri kesayangan Tianzong di masa lalu? Atribut 5 tiang adalah legenda di Daxia. Setelah bertahun-tahun, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Setidaknya, level monsternya cukup. Jika jumlahnya cukup, mereka pasti akan membunuh semua orang di area penalti dan menjungkir balikkan mereka. Itu bukan hanya sebuah pesta, ini adalah pesta yang benar-benar rakus. Makan jamuan makan, seseorang berbicara terlalu dalam, dan Xiao Suang-Suang masih belum bereaksi. Aku akan meminjamkanmu kesengsaraan surgawi, kata Zhao Yun sambil tersenyum. Apakah kamu akan selamat dari kesengsaraan di dunia kecilmu? Chu Shuang sedikit mengernyit. Lakukan saja dan serahkan sisanya padaku. Tapi, tidak masalah. Chu Shuang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika dia mencapai mulutnya, dia akhirnya berhenti. Betapa pintarnya dia. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Yun menggunakan hukuman surgawinya untuk membunuh musuh. Gagasan ini benar, tetapi konsekuensinya sangat serius. Paling tidak, dia akan terluka, dan yang paling parah, Zhao Yun akan hancur secara fisik dan mental. Bang! Ketika Zhao Yun kembali ke dunia abadi, pertempuran sedang terjadi di seluruh dunia. Pergerakan paling keras terjadi di hutan belantara utara, dengan kilat dan guntur sejauh mata memandang. Zhao Yun, bagaimana dengan penguasa makam abadi? Begitu kaki depan Zhao Yun tiba, dia mengunci auranya dan melintasi langit untuk membunuhnya. Bersama mereka, ada Raja Leluhur Sengsu, Raja Ibel Dao, Raja Ibel Dewa, dan lainnya. Hal ini hanya terlihat dengan mata telanjang. Saya tidak tahu berapa banyak dewa dan setan yang tersembunyi di kegelapan. Shuang. Zhao Yun berseru. Terbuka. Chu Shuang tidak berbicara omong kosong, dan kesengsaraan surgawi yang tertekan segera dilepaskan. Ledakan. Langit berwarna darah tiba-tiba melihat awan gelap bergulung, dan guntur serta kilat menyambar di dalam. Lalu, terjadilah tekanan yang sangat mengerikan yang membuat dunia bergetar. Itulah kehendak Tuhan yang mempunyai niat sendiri untuk menghancurkan dan mengabaikan alam semesta yang besar. Kesengsaraan surgawi. Para dewa dari area terlarang yang hendak membunuh tiba-tiba membekukan tubuh mereka. Melihat situasi ini, semua orang di luar pengadilan pun buru-buru mundur. Tapi tidak peduli penontonnya, dewa atau ibel, mereka semua sedikit mengernyit saat ini. Zhao Yun, yang berasal dari garis keturunan abadi, tidak dikenali oleh Tuhan, jadi bagaimana dia bisa menderita bencana surgawi? Setelah beberapa kali melirik, mata para dewa bersinar dengan makna yang dalam. Itu bukanlah malapetaka Zhao Yun. Alasan mengapa ada hukuman ilahi adalah karena orang yang mengatasi malapetaka memiliki dunia kecil di tubuhnya. Benar-benar orang gila. Tuan di luar lapangan mendecakkan lidahnya dan mundur beberapa langkah. Kesengsaraan surgawi bukanlah hal yang main-main, apalagi mengatasinya dengan cara ini. Anda harus tahu bahwa hukuman surga tidak mengenal manusia. Jika ditempatkan di dalam tubuh untuk selamat dari kesengsaraan, itu akan membunuh orang. Pertandingan pria dan wanita, pekerjaannya tidak akan melelahkan. Sebelum pertarungan dimulai, Long Tu Yuxi melolong. Kering. Lakukan saja. Tuan Zhao telah bergerak, melintasi kehampaan dengan satu langkah, dan mendarat di sebidang langit dan bumi.
Adapun dunia ini, pada pandangan pertama tidak terlihat banyak, dan hanya ada beberapa atau 3 orang di sana. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ada banyak dewa dan ibel yang bersembunyi di kegelapan, menunggu serangan terakhir. Ledakan. Ketika Zhao Yun datang, orang yang mengatasi kesengsaraan telah datang. Tidak peduli kapan mereka datang, guntur mengikuti mereka seperti bayangan. Guntur kesengsaraan surgawi tidak lebih baik dari guntur bajakan, ia akan menghancurkan langit dan bumi jika disambar. Dalam sekejap, dunia runtuh, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Engah. Klik, langit dan bumi menderita, dan para dewa serta ibel yang bersembunyi di langit dan bumi juga menderita. Dunia melihat dengan jelas bahwa satu dewa jatuh, dan satu demi satu mengalami bencana. Beberapa berjalan lambat, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak dipukuli. Saat tersambar petir, darah dan tulangnya akan beterbangan. Tidak ada yang menghitung, hanya banyak dewa yang mati. Mundur, di antara jeritan dan ratapan, banyak juga lolongan kemarahan. Para dewa yang menunggu serangan terakhir melarikan diri setelah disambar petir. Satu-satunya kelemahan adalah level monster Chu Shuang masih hampir tidak sepadan. Ini jauh lebih rendah dari Kuang Yingji dan Zhan Tianxing, dan tidak dapat menghasilkan kekuatan serangan pengurangan dimensi. Tidak apa-apa juga, bukankah itu dia dalam hal pukulan terakhir, dia juga profesional. Hukuman surga petir. Ketika teknik guntur surgawi digunakan selama bencana, sifat mematikannya sangat menghancurkan. Singkatnya, itu berarti menyerang di manapun ada lebih banyak orang. Apakah itu sepadan? Orang-orang tua di luar tempat tersebut menarik napas dalam-dalam. Memang menyenangkan untuk menipu orang untuk sementara waktu, tetapi bencana yang dipinjam tidak selalu menyenangkan untuk menipu orang. Zhao Yun adalah orang gila, dan dia melompat-lompat di depan gerbang neraka. Menurut pemikiran mereka, setelah musibah ini, seseorang akan menjadi setengah cacat, meski tidak mati. Sisa-sisa di sini, obat dan batunya tidak berdaya, mungkin merupakan luka Tao yang abadi. Jika ini terjadi, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sulit untuk keluar dari jalan abadi. Jika terputus karena bencana, itu akan berhenti di alam dewa kaisar seumur hidup. Bekerja sama untuk membunuh. Tidak semua dewa dan setan takut dengan bencana ini. Seperti makhluk abadi, dilindungi oleh senjata ilahi tertinggi, dia tidak takut akan bencana surgawi. Juga seperti Raja Leluhur Sengsu, level monsternya lebih tinggi daripada Chu Shuang. Membunuh. Tidak ada kekurangan talenta di dinasti Shen, dan tidak ada kekurangan area terlarang. Justru karena tidak ada kekurangan, para dewa yang memasuki masa kesusahan besar mengambil banyak dari mereka. Jika itu adalah bencana Zhao Yun, hampir tidak ada yang berani bergerak maju kecuali artefak tertinggi untuk melindungi tubuhnya. Tapi, cerita lain tentang hukuman yang dipinjam dari surga. Chu Shuang luar biasa. Ada banyak orang yang lebih jahat darinya. Ayolah sayang. Aura jahat Zhao Yun begitu kuat sehingga dia menolak hukuman surga dan juga menarik guntur dari langit. Dalam tabrakan ini, para dewa dan ibel dengan latar belakang miskin menderita. Dilihat dari kejauhan, itu adalah lautan guntur, menelan pecahan langit dan bumi. Jika seseorang berlari terlalu lambat dan terjebak oleh guntur, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan mampu menahan Zhao Yun dan mengirimnya pulang. Sungguh kacau. Para dewa dari dinasti dewa yang bertarung sengit dengan tertinggi kota terlarang sering mengatakan ini. Benar-benar sebuah bencana, tapi Anda tidak bisa meminjamnya begitu saja, karena Anda mungkin akan pergi ke istana neraka untuk melapor. Ini bukan masalah besar, teriak Long Tu Yuxi tanpa meratap, suaranya dalam. Tapi apa yang dia katakan tidak berdasar. Itu karena ia ingin menjadi sederhana, ini adalah alam semesta yang gila. Aturan di sini sangat berbeda dengan aturan di alam semesta lain. Jika memang ada masalah, tidak ada tempat untuk menemukan orang yang bisa diajak bertukar pikiran. Zhao Yun, kamu pantas mati. Zhao Yun, ambil nyawamu. Di lokasi sambaran petir skala besar, kutukan itu tampaknya lebih memekakkan telinga daripada guntur. Makhluk tertinggi yang semuanya merupakan wilayah terlarang secara kasar dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah jenis yang lemah dan lemah dalam menahan pukulan. Mereka tidak dapat menahan bencana Chu Shuang dan dikejar oleh Zhao Yun kemana-mana. Grup lain. Di sisi lain, Dewa Abadi, yang merupakan ibel dengan tingkat menantang surga dan kulit kasar, mengabaikan hukuman guntur, dan membawa makanan di pelukannya, mengejar Zhao Yun dengan sekuat tenaga. Situasinya begini. Itu tidak berdarah dan tidak kacau. Ini jelas cukup kacau. Bahkan orang-orang di luar lapangan pun terpesona. Mereka melihat gunung-gunung runtuh satu demi satu dalam guntur dan kilat, langit dan bumi hancur satu persatu.
Dan para dewa dan manusia, Ibel di area terlarang adalah. Satu demi satu mereka jatuh. Bunga berwarna darah bermekaran di seluruh langit yang gelap. Kaki dan kaki orang itu sungguh luar biasa. Petik 2. Terutama generasi tua, ekspresi mereka paling serius dan penuh perhatian. Adapun pria yang mereka bicarakan adalah Zhao Yun. Pemimpin dinasti Shen hanya perlu mampu melawan dan melawan. Tapi dia juga memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Ada begitu banyak master hebat di area penalti, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya. Tidak masalah jika Anda tidak dapat menangkap yang satu ini, terlalu banyak orang yang akan menderita. Tidak semua dewa dan Ibel dilindungi oleh dewa yang sunyi, dan tidak semua makhluk tertinggi dapat menahan sambaran petir. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk memunculkan bakat seperti ini? Aku semakin penasaran dengan nasib Zhao Yun setelah dihukum oleh surga. 80.000 batu dewa, aku yakin dia akan mati. Katakanlah, hidup anak itu. Sangat sulit. Jie Zong mengumpat dengan keras, dan percakapan menjadi meriah di luar pengadilan. Hukuman pinjaman dari surga yang membunuh semua orang di area penalti. Namun, keberanian tetaplah keberanian, dan seseorang akan merasa tidak nyaman di baliknya. Kemana harus lari? Dengan teriakan keras, Zhao Yun kembali masuk ke kerumunan. Guntur dan kilat saling mengikuti seperti bayangan, menutupi dunia hanya dengan satu sambaran. Dari kejauhan, makhluk tertinggi dalam kesengsaraan tampak seperti meteorit berlumuran darah yang jatuh dari langit. Titik. Membunuh. Sebelum Dewa Abadi tiba, saya mendengar dia berteriak dengan marah. Para dewa besar yang datang bersamanya juga bergegas menuju bencana dengan terengah-engah. Wajah mereka bukanlah yang paling ganas, hanya lebih ganas. Energi jahat yang bergulung-guling itu seperti lautan yang bergulung-gulung, menelan potongan-potongan guntur. Saya melarikan diri. Zhao Yun tidak ingin melawan dan melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia melirik ke dunia utara. Hukuman ilahi khusus Zhan Tianxing telah tiba, dan samar-samar dia dapat melihat badan hukumnya. Dia telah melihat beberapa di antaranya sebelumnya, seperti Taiyu dan Wu Shangtian. Bencana Kuijiang dan tubuh ilahi abadi juga telah mencapai tingkat hukum. Tidak ada yang berani bergerak maju, bahkan Luohu dan Raja Ibel Wuliang yang dilindungi oleh artefak tertinggi pun tidak. Ngomong-ngomong soal keduanya, wajah mereka sangat garang. Sejak datang ke dunia abadi, dia telah disambar petir 4 kali sebelum dan sesudahnya. Ada transformasi, tapi amarah di hati saya tidak bisa diredam. Daerah terlarang mereka memiliki fondasi yang kuat, namun mereka tidak dapat menahan bencana panen. Dalam pertempuran ini, kemenangan atau kekalahan belum ditentukan, dan terdapat banyak korban jiwa. Apa maksudnya kita punya wajah yang layak disambar petir? Nak, apakah kamu merasakan sesuatu? Long Tu Yuxi bertanya dengan suara rendah. Sakit. Zhao Yun menutup matanya dan hanya mengucapkan satu kata, dengan darah berdarah dari sudut mulutnya. Lalu, apa sakitnya? Rasanya seperti kehilangan $800. Keduanya mulai mengobrol, apapun kesempatannya. Salahkan juga segel giok kepala naga, tanyakan saja yang tidak masuk akal. Tersambar petir memang tidak menyakitkan, apalagi hukuman pinjaman dari surga. Adapun betapa menyakitkannya, hanya Zhao Yun yang tahu. Berhenti bermain-main dengan Dava. Long Tu Yuxi bergumam tanpa bertanya lagi. Anda dapat mengetahui dari ekspresi Zhao Yun bahwa anak laki-laki itu kesakitan. Selain itu, kondisinya juga sangat buruk. Sejak bencana petir terjadi, tubuh dewanya terus-menerus hancur, dan tubuh aslinya sering membusuk. Bahkan teknik 10.000 keabadian tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancurannya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia akan bersendawa sebelum malapetaka itu berakhir. Zhao Yun. Chu Shuang mengangkat matanya lebih dari sekali, wajahnya pucat. Apa yang bisa dilihat oleh segel giok kepala naga, dia juga bisa melihatnya secara samar-samar. Sayangnya, kondisi Zhao Yun saat ini sangatlah tragis. Atasi malapetaka dengan pikiran tenang. Zhao Yun tersenyum dan mulai menjalankan rahasia keabadian dengan gila-gilaan. Cara ini tidak bisa dihentikan, jika ada kesalahan sedikit saja bisa terkubur dalam bencana. Mundur, mundur dengan cepat. Sambil berbalik untuk menjebak para dewa, Zhao Yun tidak lupa mengirim pesan kepada para dewa. Dunia peri jelas bukan medan perang yang bagus. Jika ingin bertarung, sebaiknya pergi ke dunia fana. Alasan utamanya adalah karena 4 kesengsaraan surgawi telah menimbulkan terlalu banyak kebisingan, dan saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik. Berjalan, Zhao Yun memahaminya, bagaimana mungkin para dewa dinasti tidak memahaminya. Dewa Hades memimpin dengan mundur, mengambil satu langkah dan menghilang begitu saja. Setelah itu ada Wu Dao, Lao Wugui, dan Shenlong Dao Zun.
Aku belum mendapatkan pukulan yang bagus. Ketika Dewa Kera pergi, dia tampak jauh dari bersenang-senang. Tak hanya dia, Dewa Barbar juga enggan pergi saat meninggalkan panggung. Semua penguasa yang berperang telah mundur, belum lagi makhluk tertinggi lainnya dari dinasti Dewa. Bukannya kami tidak akan berhenti berjuang, namun kami akan mengubah medan perang dan terus berjuang selagi masih dini. Keledai botak tua, jika kamu punya nyali untuk turun dan memukulmu, aku akan menekanmu dengan satu telapak tangan. Mo Xuan adalah tuan yang gelisah, dan dia mengucapkan kata-kata kejam sebelum pergi. Meskipun dia tahu itu adalah cara untuk memprovokasi para jenderal, Raja Ibel Aluo masih tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar ini. Membunuh. Dia mengubah wujudnya, mengejar Mo Xuan, dan memasuki dunia fana. Bersama dengan lonceng Buddha yang terperangkap, cahaya Buddha menyinari dunia. Dengan ukuran tubuhmu, tidak heran kamu tidak bisa menikah. Dewa palsu itu gelisah dan pikiran jahatnya tidak nakal. Dia mengatakan ini ketika dia mundur dari medan perang, dan suaranya sangat tinggi. Oke, kata-katanya langsung membuat marah Dewa Brahma. Bisakah Anda memberitahu saya ukurannya dengan santai? Kenapa mulutmu pendek sekali? Tidak terlalu besar. Di luar venue, banyak sastrawan dan penggoda menyentuh dagu mereka dengan cara yang standar. Berkultivasi tinggi bukan berarti Anda tinggi dan lurus, tetapi Anda dilahirkan dengan itu. Itu adalah hal yang paling enak dipandang. Dia memiliki beberapa kualitas kencing seperti Xiao Yuyue. Dunia memandang Boluo, tetapi Tuhan memandang Fuyao. Setelah melihatnya, mereka malah melirik ke arah Xi Zhaitian. Yang bernama Fuyao berasal dari gadis ini. Orang-orang tenang ketika mereka bebas, mereka dapat berkelana dengan bebas dan mencintai siapapun yang mereka inginkan. Membunuh. Dewa Ibel Brahma mengertakkan gigi dan mengikutinya ke dunia fana. Saat dia terus membunuh, ada banyak dewa dan ibel di area terlarang, dan formasinya sangat besar. Siapa itu orang besar itu sudah pergi. Raja Ibel Huntian tidak lupa berteriak saat dia mundur. Yang disebut orang besar mengacu pada dewa raksasa yang bertarung dengan kaisar leluhur hingga langit hancur. Hanya sedikit orang yang berani menginjakan kaki di medan perang itu. Hanya karena dua orang yang bertarung sengit menjadi orang gila. Turun. Dewa raksasa itu melambaikan tangannya dan menghancurkan langit dengan satu kekuatan. Karena dia, alam semesta berada dalam kekacauan, dan langit dan bumi tiba-tiba kehilangan cahayanya. Kaisar leluhur mengerang, merasa sangat mengantuk, dan ekspresinya sepucat kertas. Dia ingin pergi, tetapi terikat oleh hukum kekuasaan dan ditarik ke dunia fana. Bagaimanapun, kondisinya buruk, dia melukai dirinya sendiri 2 kali berturut-turut dan dipukuli beberapa kali oleh Zhao Yun. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk mengalahkan kekuatan dewa raksasa. Dia keluar lebih awal, jadi sudah waktunya dia tumbuh lebih dewasa. Cepat, cepat, cepat. Saat para dewa mundur, semua medan perang utama langsung kosong. Orang-orang dunia yang suka menyaksikan keseruan juga berhamburan ke dunia seperti air pasang. Sebelum berangkat, mereka semua meninggalkan avatarnya di dunia peri untuk menyaksikan keseruan di dunia peri. 2290